Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di sini Joka saya akan menceritakan alur cerita lengkap dari series Dune Prophecy dari episode 1 sampai episode 6 full episode. Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir ya. Dan jangan lupa join grup spoiler Telegram Joka Stoy, linknya sudah aku pin di kolom komentar. Oke guys, ini dia alur cerita lengkap dari series Dune Prophecy full episode season pertama. Here we go. Well, Dune Prophecy ini merupakan serial prequel dari kisah Dune yang rilis di HBO Max, berlatar belakang 10.000 tahun sebelum era Paul Atreides atau Paul Atreides itu lahir. Jadi fokus dari series Dune Prophecy ini kepada organisasi wanita, yaitu Sisterhood, sebelum mereka dinamai Bene Gesserit, dengan dua tokoh saudara perempuan dari House Harkonnen, Valia dan Tula Harkonnen, yang melawan kekuatan yang mengancam masa depan umat manusia dengan membangun fondasi-fondasi utama dari Bene Gesserit. Berjumlah 6 episode untuk season pertamanya ini Dune Prophecy. Sebelum lebih lanjut, bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Joka Stoy, segera join. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok dan Instagram Joka Stoy. Jadi series Dune Prophecy ini ngikutin dari semesta novel yang diciptakan oleh Frank Herbert terhadap cerita Dune, tetapi lebih mengambil cerita novel Sisterhood of Dune yang rilis tahun 2012, diciptakan oleh anaknya si Frank Herbert, yaitu anak pertamanya Brian Herbert, dan juga Kevin J. Anderson sebagai second writer. Jadi novel ini dibuat oleh anaknya si Frank Herbert, karena Frank Herbertnya kan sudah meninggal ya teman-teman. Fokus prequel dari cerita Dune ayahnya itu, yang dimana novel Sisterhood of Dune ini akan menjelaskan ya eksplorasi mengenai prequel dari dunia yang diciptakan oleh si Frank Herbert ini di semesta Dune, dari mulai institusi dan organisasi dunia seperti Bene Gesserit, Spacing Guild, Suxgol, dan juga Mentans, serta para pendiri organisasi, faction, serta keluarga-keluarga di Imperium. Untuk konflik novel Sisterhood of Dune ini berlatar setelah Great Revolt atau konflik besar, perang besar, dikenal sebagai Jihad Battle Rhine, di mana umat manusia memberontak melawan kecerdasan buatan AI, robot, dan mesin gitu, dan mereka menang. Hingga semua teknologi kecerdasan buatan robot pun di-banned, dilarang untuk diciptakan oleh siapa saja. Awal dibuka dengan narasi dari Valia Harkonnen bertanya yang mana lebih mengandung kebenaran, kejujuran, sejarah, atau ramalan. Di mana opening kali ini menceritakan peristiwa perang besar yang terjadi, dikenal juga dengan Butlerian Jihad, perang umat manusia versus kecerdasan buatan AI, mesin, dan robot, akhirnya dimenangkan oleh umat manusia setelah perang panjang dan dikalahkan oleh House of Atreides. Sedangkan House of Harkonnen dicap pengecut karena tidak mau ikut bertempur dengan yang lain. Valia yakin bahwa House Atreides hanya menebarkan kebohongan dan bertekad untuk mengubah semuanya. Valia pun meninggalkan kampung halaman, gelar keluarganya, dan memutuskan untuk pergi bergabung dengan perkumpulan persaudaraan wanita yang tangguh, memiliki kemampuan mental, fisik, dan psikis yang hebat. Dipimpin langsung oleh The First Bene Gesserit, The First Mother Superior, Rhaquella Berto Anirul. Mother Superior Rhaquella melatih Valia dan wanita-wanita lain berbakat untuk bekerja sebagai Truth Sayer, atau yang nantinya akan ditugaskan ke keluarga besar di berbagai house untuk menyaring kebenaran dan kebohongan. Goals dari perkumpulan Sisterhood Rhaquella ini adalah dapat menguasai masa depan dan mengontrol keluarga-keluarga besar serta Imperium. Sedikit demi sedikit, Truth Sayer mulai masuk ke lingkungan keluarga bangsawan dan menjadi perpanjangan tangan dari Rhaquella. Sisterhood binaan Mother Superior Rhaquella mulai mengumpulkan informasi dan saling berbagi informasi gitu ya. Mereka mengetahui ternyata penguasa-penguasa ini menginginkan sesuatu yang lebih besar. Mereka ingin transformasi, evolusi ke hal yang lebih hebat lagi. Membuat Mother Rhaquella memulai sebuah proyek rahasia, sebuah proyek yang melampaui nalar umat manusia gitu. Rhaquella hendak melahirkan pemimpin yang paling hebat. Ia mulai mengumpulkan berbagai arsip genetik tubuh manusia yang Rhaquella gunakan untuk sebagai pengaruhnya menyatukan berbagai house atau keluarga dengan menemukan kombinasi genetik yang sesuai untuk melahirkan pemimpin yang hebat di masa depan. Nah, ini tuh kayak merujuk ke Paul Atreides ya, 10.000 tahun lagi. Namun tidak semua dari anggota Sisterhood ini mendukung apa yang dilakukan oleh Rhaquella yang berusaha mencari pembiakan atau melahirkan dengan kombinasi genetik tersebut. Jadi beberapa Sisterhood itu juga menentangnya, yaitu Dorothea. Namun Valia Harkonnen
adalah murid yang paling difavoritin Rokela karena memiliki visi yang sama. Menjelang ajalnya, Rokela dikelilingi oleh para sisterhood ya. Mereka bertempat di sebuah headquarter atau markas bernama Wallach 9, Homeworld of the Sisterhood. Jadi ini adalah tempat pusat dari Bene Gesserit yang ada di planet ini. Saat itu hujan lebat dan Rokela sedang di ujung ajalnya. Ia pun dikelilingi oleh Dorothea dan para sisterhood lainnya. Namun Rokela menginginkan Valia yang menemaninya. Valia Harkonnen dan teman-teman yang mendukungnya pun langsung ya mendoakan si Mother Rokela. Ia langsung dipanggil dan bertemu dengan Rokela di sini dan menyuruh orang-orang yang berdoa di dalam kamar Rokela untuk pergi, termasuk Dorothea. Ternyata di sini Rokela hendak memberikan sebuah informasi berharga kepada Valia untuk tetap mempertahankan sisterhood dan survive. Jangan sampai matilah ya sisterhood ini. Terlihat sebelum ajal dari Rokela, ia melihat beberapa penampakan vision atau kilasan dari apa yang akan terjadi di masa depan. Hal inilah yang sangat ia takutkan oleh si Rokela ini, dan ia memberitahukan hal ini dan memperingatkan Valia. Valia lah yang bisa menggunakan semua sumber daya pengetahuan para Bene Gesserit untuk bisa menghentikan kehancuran yang akan datang di masa depan. Rokela menginginkan Valia untuk mengembangkan komunitas dan kaum mereka sisterhood dan menjaga kekuatan mereka. Valia lah satu-satunya yang dipercayai oleh Rokela. Seketika Rokela langsung mati dalam dekapan Valia. Valia langsung memperingatkan teman-teman seperjuangan yang mendukungnya juga ya, yang memiliki pikiran yang berbeda dengan kelompoknya si Dorothea itu, di mana Rokela memperingatkan tentang Tiran Aravel. Tiran Aravel yang berarti pembalasan atau balas dendam, penghakiman suci yang dilakukan oleh seorang tyrant atau pemimpin jahat. Valia berkata ia melihat kilasan-kilasan mengerikan tersebut dari matanya Rokela. Mereka harus bertindak menobatkan salah satu dari sisterhood untuk menjadi pemimpin selanjutnya, Mother Superior, Maharani pertama yang akan memerintah Imperium. Namun mereka takutkan Dorothea tidak akan setuju tentang hal ini. Valia tetap bersikeras. Para sisterhood pun membawa jasad Rokela dan hendak menguburkannya gitu guys. Terjadi perdebatan kembali antara pidato yang bertentangan Valia dan Dorothea ini, di mana Valia ingin membuat sisterhood seperti yang diinginkan Rokela, sedangkan yang mengikuti Dorothea ingin bahwa sisterhood kembali kepada tujuan utamanya, visionnya, yaitu kebajikan dan kebaikan. Malamnya Valia memergoki si Dorothea yang sedang mencari kunci untuk pergi ke ruangan dari Rokela dan mengambil arsip genetika yang sudah dikumpulkan oleh Rokela selama bertahun-tahun. Di sini Valia pun berusaha untuk menghentikan Dorothea, namun Dorothea tetap tidak ingin karena semuanya harus dihancurkan dan sisterhood harus kembali ke tujuan awal perkumpulan ini dibentuk. Membuat Valia pun langsung marah dan akhirnya ia menggunakan kekuatan voice atau suaranya itu, di mana the voice merupakan kekuatan tertinggi dari Bene Gesserit yang bisa mengendalikan orang lain menuruti apa yang mereka inginkan. Pengendalinya itu untuk pertama kalinya ya di Bene Gesserit. Valia Harkonnen lah dan juga Rokela yang sebenarnya kalau di novel itu bisa menggunakan kekuatan the voice ini, bisa mind bending, mengendalikan pikiran orang lain, mengendalikan kontrol dari badan dan kesadaran mereka. Membuat Dorothea langsung terdiam dan berbalik ke arah Valia. Ia menolak untuk tunduk, membuat Valia menyuruhnya untuk membunuh diri dengan menggorok lehernya. Kekuatan pengendali mind bending dan sound dari Valia ini agak sedikit berbeda suaranya dengan versi Dune movie. Kalau versi Dune movie itu lebih berat suaranya dan lebih menggelegar. Kalau yang ini tuh lebih kayak Gollum ya, seperti suara yang nyaring itu agak kurang kena gitu ya kalau kalian perhatikan ini guys. Nah, aku harap mungkin nanti di season kedua atau di episode berikutnya bisa disamain dengan Dune ya. Jadi lebih berat gitu suaranya, lebih menggelegar. Kalau ini terlalu nyaring, malah kayak chipmunk gitu. Akhirnya sisterhood nggak ada pilihan lain. Valia lah yang memimpin dan menjadi Mother Superior berikutnya, menggantikan Mother Superior Rokela. Mereka mengembangkan organisasi Bene Gesserit, bahkan menerima banyak murid-murid baru untuk menjadi Truth Sayer dan dikirim ke berbagai keluarga di galaksi dan planet-planet untuk menjadi The Truth Sayer. Beberapa keluarga meminta Valia Harkonnen untuk mengirimkan Truth Sayer, termasuk keluarga Varric,
keluarga Kumali yang disuruh menunggu, dan keluarga Harkonnen yang ditolak lagi sudah 4 kali guys. Valia pun di sini sedang menunggu kedatangan dari pihak Imperium untuk menginformasikan bahwa princess atau putri dari Imperium akan menjadi murid di sini untuk berlatih menjadi Truthsayer dan menjadi Sisterhood. Diutuslah salah satu saudara tiri dari si putri tersebut ya teman-teman, seorang laki-laki, bertemu langsung dengan Valia Harkonnen untuk menandatangani perjanjian Imperium serta Sisterhood. Jadi murid ini adalah berbeda ya. Putri princess bukan dari keluarga biasa tapi dari Imperium. Princess akan tinggal di sini menjadi Sisterhood, berlatih selama 10 tahun. Dan pihak Imperium menginginkan ada perlakuan khusus terhadap putri atau princess ini. Namun Valia menolak karena semua muridnya sama ketika sudah berada dalam pengawasan mereka untuk belajar menjadi Truthsayer, sehingga baik princess atau putri dari Imperium pun harus diperlakukan sama dan adil dengan murid-murid lainnya. Dan ini akhirnya mereka setuju ya teman-teman. Next kita melihat bagaimana para murid ini, wanita-wanita calon Bene Gesserit dan Truthsayer, dilatih oleh Tulia atau saudarinya si Valia ini teman-teman. Bagaimana mereka bisa mengembangkan kekuatan untuk mengetahui orang yang jujur maupun orang yang bohong, melihat tanda-tanda dan melihat apa yang terjadi dari orang tersebut ketika sedang berbohong. Berbohong adalah salah satu tugas yang canggih dilakukan oleh otak itu sendiri, dan adalah salah satu cara untuk bertahan, survivor. Valia pun datang mengingatkan bahwa tidak semuanya teori bisa terpraktikkan dengan baik di lapangan, maka mereka harus memiliki bakat alami itu sendiri. Valia langsung bertemu dengan adiknya si Tula tersebut. Sin pun berpindah ke planet Salusa Secondos, planet tempat keluarga Imperial. Terlihat di sini Princess Ynez sedang berlatih bertarung dengan salah satu pelatihnya. Ia pun bertemu saudara tirinya yaitu Prince Constantine yang tadi bertemu dengan Valia. Bercerita bagaimana nanti Princess Ynez akan menjadi salah satu Truthsayer di Bene Gesserit. Emperor Javik bertemu dengan keluarga lain dan bercerita bagaimana pihak Emperor dan Imperial yang tidak bisa mengendalikan salah satu Duke yang memberontak gitu untuk mendapatkan rempah-rempah. Ia malah kehilangan beberapa pasukannya dan Freeman juga di sana. Nah, disinilah mereka akan datang untuk membantu Emperor dengan syarat perjanjian pernikahan antar dua keluarga besar ini, menikahkan Princess Ynez dengan anak dari keluarga ini, di mana hal ini pasti menguntungkan dari kedua belah pihak. Dan setelah itu pihak keluarga akan membantu Emperor untuk menangani pihak Duke. Nah, dua dari Bene Gesserit ini saling berkomunikasi dengan bahasa isyarat gitu ya, untuk saling bertukar informasi secara rahasia. Next scene terlihat di sini pelatihan fisik yang sangat berat untuk bagi para murid Bene Gesserit dan yang akan menjadi Truthsayer di Sisterhood ini, dimana selain psikis dan juga mental, fisik mereka juga harus kuat ya teman-teman. Mereka juga diajarkan bagaimana untuk melatih kemampuan mereka menilai antara pencuri, penipu, serta pembunuh yang sangat berguna untuk interogasi. Karena The Truthsayer harus mengetahui kebenaran dan kejujuran melebihi dari siapapun. Beberapa murid di sini terlihat bakatnya yang memang secara alami bisa menjadi The Truthsayer tanpa harus berlatih atau bekerja lebih keras gitu. Terlihat di sini Princess Ynez sedang dipersiapkan gaunnya oleh ibundanya terkait pernikahan mereka pihak keluarga Imperial dengan Duke Riches. Terlihat di sini bahwa Emperor Javik dan juga Bene Gesserit membicarakan tentang intentional dan tujuan dari si Duke Riches itu. Datanglah sebuah informasi bahwa salah satu tentara dari Arrakis datang dan ternyata masih selamat ya, yaitu Desmond Hart, salah satu pejuang yang sangat ahli dan hebat dari Arrakis dan Imperial. Desmond Hart di sini berkata kepada Emperor bahwa penyerangan pasukan Arrakis dari Imperial itu bukan dari serangan Fremen, merupakan serangan-serangan dari keluarga lain yang saling bekerjasama untuk menghancurkan Imperium. Nah, jadi dia seperti berkata sejujurnya kepada Emperor. The Truthsayer langsung mengidentifikasi ya, apakah dia ini bohong atau enggak nih. Tapi ternyata dia lolos dari analisis Bene Gesserit bahwa ia ini memang berkata jujur gitu. Tapi aku masih sangat curiga ya dengan Desmond Hart ini, karena dia ini seperti orang jahat gitu, yang bisa mengendalikan tata bicaranya sehingga tidak terdeteksi berbohong oleh Bene Gesserit. Emperor pun memanggil Bene Gesserit itu dengan sebutan Kasha. Akhirnya udah ketahuan ya bahwa Truthsayer yang ditempatkan Valia Harkonnen di Imperium adalah Kasha. Kasha berkata bahwa ia berkata jujur, dan ini mengejutkan Emperor bahwa ternyata keluarga-keluarga yang di sekelilingnya lah
yang mengkhianatinya bukan anggota Freeman. Pihak Emperor pun membolehkan Desmond Hart untuk bekerja dan berada di istana untuk beberapa waktu. Terlihat di sini Kasha sebagai Truth Sayer masih curiga dengan si Desmond Hart ini. Bagaimana ia bisa tidak yakin dengan kemampuan analisisnya, padahal dia adalah yang terbaik dari para Truth Sayer yang lain. Di malam hari, Kasha pun mendapatkan mimpi dan penglihatan-penglihatan mengenai Princess Eunice dan bagaimana monster padang pasir yang dimana tempat source atau sumber daya spices rempah-rempah itu menyerang dirinya dan dua mata bersinar. Membuat Kasha pun ketakutan gitu dan pergi untuk kembali bertemu Valia Harkonnen di tempat markas mereka. Kasha pun berpamitan dengan Princess Eunice. Jadi si Kasha ini dengan Princess Eunice sudah sangat dekat seperti ibu juga ya, karena Kasha ini merawat Princess Eunice dari ia kecil guys. Emperor pun diberitahukan oleh istrinya bahwa Kasha secara tiba-tiba kembali ke markas Bene Gesserit sehingga tidak bisa menghadiri pernikahan antara Imperium dan juga Duke Riches tersebut, penyatuan dua keluarga bangsawan ini. Akhirnya pernikahan pada hari itu pun tetap berjalan, yang dimana ini pernikahannya aneh banget karena Princess Eunice itu sudah dewasa, sedangkan calon suaminya dari Duke Riches itu masih sangat muda dan masih sangat kecil. Valia Harkonnen dan Tula di sini melihat kandidat-kandidat dari para murid yang memiliki bakat-bakat yang bisa menjadi The Truth Sayer dengan secara alami dan hebat. Banyak nama yang mereka pertimbangkan di sini. Mereka pun terkejut dengan kembalinya Kasha dari Imperium ke markas mereka, membuat Valia pun sedikit marah di sini karena keluar dari rencana para Sisterhood ini untuk menguasai Imperium dan mendapatkan pemimpin yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kasha di sini memperingatkan Tula dan Valia tentang mimpi buruknya yang tidak hanya mimpi buruk, tetapi ia bisa merasakan ketakutannya sampai sekarang. Princess Eunice ada di sana dan terlihat Princess Eunice akan mati gitu, sehingga Kasha memperingatkan Tula dan juga Valia apakah benar rencana ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Mother Raquella. Valia meyakinkan bahwa keraguan yang ada di hati Kasha itu bukanlah keraguan, melainkan hanyalah penolakan, bahwa semua sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Raquella. Valia kembali menenangkan Kasha agar tetap sesuai dengan tujuan utama mereka dan menyuruhnya untuk kembali ke Seleucia Secundus esok hari. Valia bersikeras bahwa pernikahan ini harus dilanjutkan dan penyatuan dua keluarga Imperium dan Duke Riches harus segera dilaksanakan. Hari pernikahan pun tiba di sini, semua orang berada di pesta pernikahan yang meriah ini ya. Ya, terlihat banget di sini agak aneh ya, yang dewasa nikah sama yang lebih kecil. Pangeran tersebut bernama Pruitt Riches, di mana Pangeran Pruitt akan menikah dengan Princess Eunice. Emperor pun melihat pangeran muda tersebut. Princess Eunice masuk ke dalam tempat pernikahan dengan gaun merahnya tersebut yang sangat indah. Semua orang bersorak-sorai dan bertepuk tangan. Valia dan Tula di sini bingung ya, kenapa Kasha menjadi ragu dengan apa yang mereka lakukan dengan percaya dengan Princess Eunice. Namun Tula berusaha untuk meyakinkan Valia bahwa tidak ada salahnya untuk melihat lagi percobaan dan pencocokan genetika tersebut, karena siapa tahu saja mimpi yang dilihat oleh Kasha ini merupakan peringatan tentang hal yang sebenarnya harus mereka hindari untuk terjadinya kekacauan di masa yang akan datang. Valia pun mempertimbangkan usulan Tula. Setelah melaksanakan ikrar suci antara Princess Eunice dan Prince Pruitt ini, akhirnya mereka berpesta ya teman-teman. Dan semua jadi kacau ketika Pruitt itu mengeluarkan sebuah mainan mesin transformer cicak gitu yang bisa bertransformasi menjadi AI, Artificial Intelligence, robot mesin gitu, membuat semua orang menjadi ketakutan termasuk Princess Eunice. Ratu yang melihat hal ini pun langsung berteriak kepada Duke Riches bahwa teknologi tersebut dilarang dan sudah di-banned. Kenapa masih ada? Dan ini tentu melanggar perjanjian yang sudah dibuat oleh para keluarga-keluarga besar dan juga Imperium, bahwa penggunaan mesin AI dan robot itu sudah dilarang karena mereka sudah berhasil ya mengalahkan mesin tersebut dari ribuan tahun gitu, sehingga harus di-banned semua teknologi ini. Desmond Hart langsung mengambil mesin transformer cicak itu dan menusuknya. Ratu ingin Emperor atau Raja untuk menghukum Duke Riches, namun karena udah melanggar violation atau perjanjian, tapi karena itu adalah hari pernikahan mereka, akhirnya kayak diabaikan gitu ya. Tula dan Valia kembali mengecek tentang kecocokan genetika di walah ke-9 tersebut, dan mereka sudah yakin bahwa ini semua sesuai dengan rencana Mother Raquella untuk menyatukan dua keluarga ini dan memiliki keturunan yang bisa baik untuk di masa yang akan datang dari Princess Eunice dan Pruitt ini guys. Setelah habis pernikahan, Princess Eunice dan saudara tirinya itu pergi ke klub untuk bermain-main dan bersenang-senang gitu ya teman-teman.
Terlihat di sini Emperor yang masih curiga dengan semua apa yang terjadi akhir-akhir ini, termasuk dengan Desmond Hart serta mesin robot yang dimiliki oleh Duke Riches. Banyak hal yang tidak ia ketahui di belakang badannya. Terlihat di sini Desmond Hart dan Emperor berbincang-bincang tentang pernikahan yang menurut Emperor ini sangat salah. Namun ia yakin ia tidak disesatkan oleh Kasia. Ia harus melakukan pernikahan ini untuk mendapatkan kendali dengan Arrakis. Desmond Hart di sini menceritakan bagaimana ia seperti terlahir kembali. Ia hampir mati, namun ia berhasil menggunakan kekuatannya ya teman-teman. Terlihat banget di sini bahwa Desmond Hart berusaha untuk mengendalikan pikiran dan mempengaruhi Emperor terkait bagaimana sebenarnya teknologi mesin itu tidak boleh cepat-cepat dilarang. Karena kalau bisa dikendalikan, teknologi mesin pasti sangat berguna dan bermanfaat. Serta bagaimana cara mereka mengendalikan kepemilikan dari rempah-rempah yang masih didominasi oleh keluarga-keluarga besar dan imperium. Jadi banyak masukan-masukan baru nih yang diterima oleh Emperor dari Desmond Hart. Terlihat di sini Desmond Hart mukanya sangat mencurigakan. Di klub malam terlihat di sini Princess Jeunesse dan saudara tirinya Constantine itu sedang bersenang-senang di klub malam gitu ya. Dan Princess Jeunesse malah bercocok tanam guys di sini. Wah, dia malah bercocok tanam dengan pelatihnya. Kembali ke tempat di Imperium, ternyata di sini Pangeran Preward atau Preward Riches itu sedang bermain-main dengan robotnya itu lagi. Desmond Hart datang dan berkata bahwa ia hendak membunuh si Preward ini karena dengan matinya Preward, maka pernikahan akan dibatalkan dan tidak terjadi sesuai dengan rencana yang ia inginkan. Ternyata Desmond Hart memiliki anugerah atau kekuatan setelah ia terlahir kembali dan hampir mati diserang oleh cacing besar itu ya guys. Ketika dalam pertarungan dengan pasukan Arrakis, Desmond Hart bisa mengendalikan pikirannya, membakar badan Preward. Namun kekuatan besar Desmond Hart ini dirasakan langsung oleh Kasia, membuatnya juga ikutan terbakar badannya secara spontan di tempat markas dari Sisterhood, membuat Valia dan Tula pun kebingungan. Kekuatan siapa ini yang bisa besar banget membunuh orang dari jarak jauh gitu ya teman-teman? Kasian banget di sini. Emperor juga melihat rekaman semacam CCTV ulang gitulah bagaimana Desmond Hart bisa selamat dan mendapatkan kekuatannya itu. Ternyata benar, ia tidak mati ya teman-teman. Ternyata ia bisa mengendalikan kekuatannya itu dan menyelamatkan dirinya dari serangan monster cacing. Valia pun langsung terkejut melihat hal ini. Ia sangat bersedih dan juga sangat kehilangan melihat Kasia harus mati di hadapannya dengan cara yang mengerikan, terbakar hidup-hidup gitu. Dan episode kedua kali ini dibuka dengan kepanikan dari para Sisterhood atas kematian mengenaskan dari Mother of Kasia. Anggota Sisterhood dari sekolah Suk, Sister Nazir, datang untuk bertemu Tula dan membantu melihat mayat Kasia yang mati terbakar tersebut. Tula sangat mengapresiasi kedatangannya. Ada tanda diamond di dahinya guys, mirip Hokage Tsunade. Sister Nazir berkata kematian Kasia karena sumber panas dari dalam badannya dan jaringan meridian. Sebelum mati, Kasia mendapatkan mimpi yang menakutkan, membuatnya gelisah. Sister Nazir akan memeriksa mayat Kasia untuk mencari penyebab asli kematiannya. Tula yang bersedih tetap menginginkan jawaban dan melihat proses tersebut. Kenapa saudarinya Kasia bisa mati mengenaskan. Para murid Sisterhood yang berada di perpustakaan, Sister Emmeline, Sister Layla, Sister Jen, dan Sister Theodosia membicarakan insiden mengerikan ini, di mana loyalitas Sisterhood akan siap mati demi mengikuti visi dan misi Mother Superior Rokella. Mereka pun curiga mengapa Truthsayer Emperor Javico Corino tewas tepat sebelum pernikahan. Ini adalah pembunuhan dan mereka wajib waspada. Jadi Emperor Javico Corino ini yang memimpin Imperium dan keluarga-keluarga lain ya guys. 10.000 tahun. Anjay, lama banget guys. Ngalah-ngalahin House Targaryen di Game of Thrones. Sampai nanti House Atreides datang mengambil kekuasaan di film Dune ketiga nanti ya guys. Emperor Javico dari House Corino. 3 house besar yang wajib kalian ingat dalam series ini berperan penting dalam cerita semesta Dune adalah House Harkonnen, House Corino, dan House Atreides. Tula Harkonnen segera melaporkan hasil observasi mayat terhadap saudarinya, berkata bahwa hal tersebut butuh waktu. Valia yang panik berkata akan segera pergi ke Imperium di Seleucia Secundus karena ia mendapat kabar bahwa Preward Riches tewas terbakar sama seperti Kasia. Mereka harus segera bertindak. Valia akan pergi ke Imperium menggantikan posisi Kasia serta mengamankan Putri Jeunesse. Tula menawarkan diri untuk mengambil alih Sisterhood dan sekolah selama Valia pergi. Namun Valia seperti tidak percaya adiknya itu karena ia sangat terikat dengan Sister Layla. Layla ini merupakan keturunan langsung Bene Gesserit ya guys. Jadi keturunan Layla ini diwariskan dari ibunya yang juga Sisterhood. Valia menginginkan Layla bisa berkoneksi dengan leluhurnya dan mulai membantu melawan kekuatan yang gak pernah Sisterhood hadapi seperti ini. Namun Tula terlihat keberatan karena Sister Layla itu masih kecil banget, masih belajar. Valia mengingatkan lagi
lagi ke Tula bahwa si Sister Layla itu bukan anaknya. Segera latih Layla untuk dapat menggunakan kekuatan alaminya lewat bimbingan Tula. Seberapa bahaya pun Valia yakin Layla akan sukses, karena hanya Layla yang mungkin bisa mencari jawaban dari kekuatan jahat yang membunuh Kasia serta mengancam keberadaan Sisterhood. Valia memanggil Sister Theodosia untuk ikut dengannya menuju Seleucia Secundus, karena memang Sister Theodosia ini berbakat ya guys. Di Imperium mereka mengurus jenazah Pruwet. Baik Empress Natalia, Putri Yenes dan Pangeran Konstantin ikut berbelasungkawa. Namun Duke Riches tidak terima dengan kematian anak laki-lakinya itu. Terlihat di sini mereka membenci satu dengan yang lainnya. Robot masih menjadi alasan utama yang digunakan atas kecelakaan dan kematian Pruwet. Di dalam ruangan rahasia, Emperor Javico berbincang secara sembunyi-sembunyi dengan Desmond Hart yang memiliki kekuatan membunuh Pruwet dan Kasia. Jadi kayak kekuatan telekinetik gitu ya. Emperor menyalahkan Desmond yang membunuh spontan Pruwet, berdalih bahwa hal tersebut adalah hal yang diinginkan olehnya sendiri. Desmond Hart terlihat bangga dengan apa yang ia lakukan. Pasukannya pun luluh lantak di Arrakis. Pruwet mati dibunuh olehnya serta Kasia juga. Desmond kian menunjukkan kejahatannya, namun sembari ia berusaha setia terus dengan Emperor Javico ini. Bahkan ia menawari jasa kekuatannya kepada Emperor. Emperor pun murka dan memerintahkan penjaga memenjarakannya lewat komando dari Swordmaster Carian Atreides. Desmond pun ditangkap. Nah, jadi si laki-laki ini yang kemarin bercocok tanam dengan Princess Yenis itu adalah Carian Atreides ya, dari House Atreides. Jadi ini buyut-buyutnya lagi dari Paul Atreides, di mana Carian Atreides ini sangat setia dengan House Corino. Desmond pun diikat dalam penjara nol gravitasi yang membuatnya melayang. Tula segera menemui Sister Layla, murid favoritnya tersebut, dan menceritakan keadaan yang sedang terjadi sekarang ini. Bagaimana kekuatan jahat merenggut nyawa Mother Kasia. Ia juga menceritakan ramalan Mother Superior Rukela yang sesaat sebelum menjelang ajalnya melihat ramalan Tyran Aravel. Ramalan Tyran Aravel adalah di mana akan datang dan lahir pemimpin fasik, jahat, dan tyran atau tirani. Sister Layla menawarkan bantuannya, namun Tula berkata bahwa kekuatan untuk menghubungi Mother Rukela itu harus melewati badan Layla lewat genetiknya, karena terungkap di sini Layla adalah cicit buyutnya dari Mother Rukela. Jadi dia keturunan terakhir dari Mother Rukela ya, membuat Layla harus mempelajari mengenai kekuatan agoni atau penderitaan. Jadi agoni itu semacam kekuatan untuk dikasih racun gitu ya, biar menstimulasi kekuatan sihirnya para si Bene Gesserit ini, dimana seorang Bene Gesserit harus menguasai agoni untuk dapat membuka unlock memori dari para leluhur wanita dari garis keturunan genetiknya, berkomunikasi dengan mereka dan mendapatkan informasi berharga. Dalam hal ini Layla harus mampu terkoneksi dengan Rukela. Membuat Layla panik karena ia baru saja hendak belajar, sehingga sangat tidak mungkin ia bisa menguasai kekuatan besar agoni tersebut. For your information, kekuatan agoni ini juga diwujudkan dalam bentuk agoni box yang ada di film Dune, di mana Mother Ravan, Gaius Helen Mohayem menyiksa Paul Atreides menggunakan box agoni hitam tersebut agar mendapatkan jawaban apakah benar Paul Atreides adalah the lisan al-gaib atau the chosen one yang dikirim untuk menjadi the messenger, Messiah. Sister Layla harus mampu karena dia adalah anak dari Bene Gesserit dan memiliki kemampuan alami keturunan langsung Mother Rukela. Sin pun berpindah ke kamar Pangeran Konstantin, di mana malam itu ia sedang bercocok tanam enak-enak dengan saudari perempuan Pruwet yang baru saja meninggal tadi ya. Bener-bener ini kakaknya nggak bisa nahan banget. Baru aja adiknya metoy ini udah bercocok tanam. Mereka pun malah enak-enak terus. Si putri berkata bahwa ia tidak ingat adiknya itu karena mereka hidup di planet yang berbeda guys, walaupun saudara. Bahwa ia tahu bahwa tidak ada yang paling penting di galaksi dan dunia ini kecuali planet gurun pasir Arrakis, dan yang paling berharga jadi rebutan orang adalah bumbu oranye, spices, rempah-rempah itu. Yang dimana kalau di semesta Dune, rempah-rempah ini bukan rempah-rempah untuk masak ya teman-teman, lebih kayak ke bisa digunakan sumber daya alamnya, berharga, mahal. Pangeran Konstantin di sini tanpa sadar menceritakan mengenai penangkapan Desmond Hart karena mereka sudah mabuk nafsu dunia, jadi udah lupa semua ya. Kemudian mereka lanjut lagi bercocok tanam. Di kamarnya, Emperor Javico menceritakan semua kejadian sebenarnya dengan Empress Natalia, istrinya. Semua adalah ulah Desmond
Desmond Hart, ia telah mengaku ia selamat dari serangan Shai-Hulud atau Sandworm, cacing pasir, dan mendapatkan kekuatan serta anugerah itu. Jadi memang semesta Dune ini by Frank Herbert fokusnya ialah di Sandworm dan Arrakis guys, The Shai-Hulud. Terlihat bahwa Empress Natalia seperti hendak membela si Desmond Hart karena kekuatannya bisa mereka gunakan untuk keuntungan dari House Corino membungkam musuh-musuhnya. Ada rencana jahat ya dari Empress Natalia. Next terlihat Sister Layla bertemu Emmeline, salah satu sahabatnya, sebelum tidur menceritakan mengenai pengorbanannya. Apakah ia seyakin itu untuk berkorban demi sisterhood? Apakah yang mereka lakukan adalah sepadan dengan apa yang akan mereka dapatkan? Terlihat keraguan-raguan di wajah Layla. Namun di sini Emmeline seperti berusaha meyakinkan bahwa kehidupan selanjutnya setelah kematian adalah yang terbaik dan melayani sisterhood adalah yang paling utama. Jadi kalau Emmeline ini, dia lebih melihat sisterhood itu memang harus mengabdi ya, sekalipun harus mati ia sanggup. Sister Jen memergoki percakapan mereka dan seperti kepo gitu. Terlihat Mother Tula sedang meramu ramuan biru rosak yang akan ia gunakan kepada Layla. Walaupun sempat dikonfrontasi oleh Mother Revan yang lain, namun tetap Tula menyajikan racun tersebut sesuai dengan perintah Valia. Esok paginya Valia dan Theodosia sampai di Imperium. Valia memberikan tugas Theodosia untuk mendekati Putri Younes dan menjadi orang kepercayaannya. Duke Riches menuntut Emperor Javico untuk menyerahkan Desmond Hart karena ia mengetahui bahwa pelaku pembunuh anaknya Pruitt adalah Desmond, karena kemarin kan udah dibocorin oleh si Konstantin itu ya. Terlihat di sini Emperor menolak permintaan Duke Riches karena ia hendak menginvestigasi mandiri sendiri mengenai Desmond Hart. Mereka semua dikejutkan dengan kedatangan Mother Superior Valia. Segera Valia berkomunikasi dengan Truthsayer Duke Riches untuk menenangkannya dan segera pergi. Valia mendeteksi berbagai kebohongan dari percakapan mereka antara Emperor dan Duke Riches. Mother Orla berhasil menenangkan Duke Riches akhirnya. Valia menginformasikan bahwa Mother Kasia sudah tewas terbakar dari dalam badannya dengan keadaan yang sama dengan Pruitt. Ia hendak menginterogasi Desmond Hart. Awalnya Emperor menolak, namun Empress Tayla menyarankan untuk Mother Superior langsung menginterogasi saja, membuat Valia pun mendapatkan akses. Younes langsung berteriak histeris mendengar Mother Kasia yang sudah mati, karena kan koneksi mereka ini walaupun bukan ibu dan anak biological, tapi mereka udah deket banget dari kecil ya. Aliran darahnya kacau, detak jantungnya tak berkaruan, namun Valia membuatnya untuk segera mengendalikan semuanya. Dengan cepat Putri Younes menunjukkan bakatnya, membuat Valia terkesan. Sister Theodosia diperintahkan untuk menjaga Princess Younes. Namun Younes di sini menginginkan kebenaran apa yang sebenarnya terjadi malam itu dengan Mother Kasia. Valia langsung bertemu dengan Desmond Hart dalam sel tahanannya. Ia langsung diawasi Emperor Javico dan istrinya. Valia mengerahkan seluruh kemampuan Bene Gesserit untuk menganalisis dari setiap ucapan, tindak tanduk, dan apa yang diucapkan Desmond Hart. Dan ternyata benar, Desmond Hart memiliki kekuatan yang diberikan langsung oleh cacing pasir Shai-Hulud. Desmond juga mengakui bahwa ialah yang membunuh Pruitt dan Mother Kasia. Menurutnya, mereka berdua menghalangi jalannya. Namun Emperor menolak untuk menjatuhi hukuman kepada Desmond karena mau dimanfaatkan kan. Ia menghentikan interogasi Valia dan menyuruh Valia untuk segera pergi. Valia di sini tidak mendapatkan keadilan apapun. Di sini scene-nya intens banget ya guys, sumpah. Aku pikir Valia akan menggunakan kekuatan The Voice-nya itu di depan Emperor, ternyata enggak guys. Valia bertemu dengan Orla dan memintanya untuk segera dapat mengendalikan Duke Riches dan waspada terhadap Desmond Hart karena Valia pun masih tidak tahu siasatnya. Mereka tidak boleh kehilangan armada dan kendali terhadap Imperium lewat House Corino ini. Valia akan menyelesaikan permasalahan ini. Next terlihat Sister Layla yang juga meminta pendapat misinya dari Mother Tula dengan Sister Jen. Berbeda dengan Sister Emmeline yang mendukungnya, Jen di sini malah tidak mendukung Layla karena hanya akan membuatnya mati konyol gitu kalau gagal. Moto Sisterhood above all adalah konyol karena mereka tidak akan peduli dengan nasib mereka. Tujuan mereka ya cuman goals orang itu aja, nggak peduli sama murid-murid seperti mereka. Membuat si Layla ini kesal ya guys. Terlihat di sini Kieran Atreides sedang melakukan hal sembunyi-sembunyi dengan men-scan beberapa jalur tersembunyi istana Imperium, dan ternyata dia dan perkumpulannya hendak memberontak di Imperium serta House Corino dan keluarga-keluarga besar lainnya karena mereka serakah gitu. Kieran langsung menyerahkan peta map itu kepada teman-temannya. Dan terlihat di sini, ternyata Kieran Atreides ini adalah ikut dalam pemberontakan kepada keluarga-keluarga Great House serta Corino, yang memang mereka itu menguasai dan mengendalikan rempah-rempah Arrakis, membuat orang-orang yang tadinya miskin menjadi tambah melarat dan tambah menderita. Dulu House Atreides ini masih keluarga miskin ya guys, jadi belum seperti yang kita lihat di film Dune. Kieran Atreides adalah keturunan langsung
langsung dari Vorian Atreides, pemimpin pertama keluarga Atreides dan seorang pahlawan dalam perang jihad Balerain. Cairhien berencana segera memberontak dan mengkudeta House Corrino bersama temannya dan wanita Freeman bermata biru tersebut. Ada beberapa orang bangsa Freeman yang terlihat di sini bermata biru karena sudah biasa terpapar rempah serbuk oranye Arrakis. Terlihat di sini Tula meyakinkan sekali lagi jika ia belum siap untuk mendapatkan kekuatan penderitaan agni, maka jangan kepada si Layla. Namun setelah mengetahui ibunya wafat dan mungkin ia bisa berkoneksi dengan ibunya tersebut lewat kekuatan pikiran, ada sedikit harapan di hati Sister Layla dan ia pun menyetujui untuk meminum racun dan mendapatkan kekuatannya. Valia bertemu Sister Mikaela yang menjadi mata-mata Sisterhood di Imperium, dan ternyata Sister Mikaela ini adalah anggota Freeman yang ikutan memberontak bersama si Cairhien Atreides tadi ya guys. Ikut berkontribusi juga nih dalam hal menyulut pemberontakan. Jadi di awal scene kan tadi aku udah ceritain ia bekerja sama dengan pemberontak untuk mengkudeta House Corrino dan keluarga-keluarga besar. Ternyata terungkap di sini ya dia seorang Sisterhood juga, di mana Sisterhood ini mereka tidak hanya mendukung pemerintahan namun juga mendukung pemberontakan. Jadi antara si baik dan si jahat itu seimbang. Tetap para Sisterhood ini mereka berdiri di dua kaki gitu agar dapat informasi dan kendali atas dua oposisi dan pemerintah. Pemberontakan di Arrakis juga ada campur tangan Sisterhood lewat Sister Mikaela ini. Ternyata memang sudah dibuat ya sedemikian rupa oleh Bene Gesserit. Jadi udah paham sekarang ya. Valia membutuhkan data semua pemberontak. Mikaela menyarankan untuk menginterogasi pemberontak pertama yang ada paling dekat di istana, yaitu Cairhien Atreides, ahli pedang Swordmaster. Valia pun langsung terkejut mendengar bahwa Cairhien adalah seorang Atreides. Terlihat malam itu Yennefer masih berlatih dan sambil masih berduka atas kematian ibunya Kasha, Cairhien Atreides datang mengunjungi Yennefer dan menemani latihan. Di sana mereka berbincang-bincang dan berciuman. Yennefer juga bercerita bagaimana ia diselamatkan oleh ayah angkatnya Emperor dan Empress di planet asalnya. Empress pun menemui Desmond di sel, menuntut kesetiaan Desmond Hart kepada Imperium dan House Corrino. Kalau enggak, dia akan diserahkan ke Duke Richeese. Si Desmond mah senang ya, karena memang itu yang ia inginkan, menggunakan kekuatannya untuk bisa mengendalikan Emperor dan Empress House Corrino. Persiapan agoni Layla sudah selesai. Ia pun dibaringkan di sebuah laboratorium disaksikan oleh Sisterhood dan murid-murid yang lain juga ya, di mana Layla harus bisa membuka memori genetik nenek dari neneknya, ancestor buyut serta leluhurnya, khusus wanita dalam garis keturunan genetiknya, agar dapat informasi dari Mother Rakela, membangkitkan kekuatan alami dari Layla. Segera Mother Tula meneteskan racun rosak yang berwarna biru itu ke dalam bola mata Layla. Jadi yang warna biru ini sama seperti apa yang diminum oleh Jessica, ibu dari Paul Atreides. Layla pun terlihat sangat kesakitan, namun akhirnya ia berhasil mengendalikan. Ia pun sempat berkontak dengan Mother Rakela. Mother Rakela sempat memberikan beberapa informasi kepada Tula, tetapi ternyata terungkap bahwa ibunya si Layla ini adalah Dorothea yang dibunuh menggunakan kekuatan The Voice oleh Valia. Dorothea pun muncul segera membunuh anaknya sendiri Layla, sehingga baik Tula, Valia dan Sisterhood lain itu tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Dan akhirnya garis keturunan Mother Rakela pun berakhir dengan kematian Layla. Semua pun menangis histeris di sini termasuk Tula. Karena kegagalannya, Layla pun harus kehilangan nyawa. Kembali ke Imperium, Emperor Javico dikonfrontasi dan diancam oleh Duke Richeese. Emperor langsung memanggil Desmond Hart untuk menghukum Duke Richeese. Menggunakan kekuatannya yang hampir membakar Duke Richeese, namun ia minta maaf dan minta pengampunan. Desmond pun menghentikan dalam menyiksanya. Segera Emperor menyuruh Duke Richeese serta keluarganya untuk kembali ke asal mereka, melupakan semua yang terjadi dan menyembunyikan apa yang terjadi di sini, serta tetap tunduk kepada House Corrino dan tetap bekerja di bawah Imperium. Akhirnya Desmond Hart ini dimanfaatkan juga ya oleh House Corrino, padahal dia adalah pembunuh gitu guys. Terlihat di sini Valia bertemu dengan Desmond Hart, di mana Desmond berkata bahwa Imperium sudah tidak membutuhkan lagi Valia dan Mother Superior, semuanya Sisterhood harus dibinasakan, dihancurkan. Membuat Valia sangat marah. Ia segera menggunakan kekuatan The Voice-nya itu guys. Benar-benar gak ngefek kepada si Desmond Hart ini. Ia hanya mempermainkan Valia saja. Wah, di sini aku udah kayak langsung kesel ya. Bisa-bisanya kekuatan terhebat Bene Gesserit The Voice itu bisa immune, bisa ditolak gitu ya oleh si Desmond Hart yang baru mendapatkan kekuatan kemarin sore. Sedangkan Sisterhood itu terus berlatih fisikal, mental dan psikis
belasan puluhan tahun. Aneh aja sih ya. Dan akhirnya episode kedua ini pun berakhir dengan Valia yang ketakutan pergi meninggalkan Desmond Hart. Episode ketiga ini dibuka dengan Mother Superior Valia melanjutkan bagaimana terkejutnya ia mengetahui kekuatan Desmond Hart yang bisa menolak kekuatan The Voice-nya. Yap, segera malam itu juga Valia meninggalkan Imperium Seleucia Secundus bersama Sister Theodosia. Di sini planet Langeville ditutupi suhu dingin, es dan salju, didominasi perairan serta lautan. Terlihat Valia muda tengah berjalan di badai salju hendak membeli daging paus berbulu. Ia pun bersama Tula saudarinya, saudara laki-lakinya Griffin, pamannya serta kedua orang tuanya ibu dan ayah menyantap makan malam saat itu. Terlihat saudara laki-laki Valia bernama Griffin hendak pergi berdagang bulu paus, hewan asli Langeville. Kalau di novel namanya Bejondax Wells atau paus Bejondax, di mana perdagangan paus Bejondax ini adalah komoditas perekonomian turun-temurun tulang punggung House Harkonnen di planet Langeville. Terlihat Griffin memberikan taring paus Bejondax kepada Tula adiknya yang sudah diukirnya. Ternyata inilah taring paus yang terus dipegang oleh Sister Layla, dikasih langsung oleh Tula kenangan terakhir pemberian saudara laki-lakinya. Paman Valia berkata ia ingin memamerkan bisnis mereka kepada Vorian Atreides setelah ayahnya Valia mendapat kehormatannya lagi. Bisnis tentang paus berbulu itu ya guys. Pamannya ini adalah Robb Stark di Game of Thrones guys. Jadi Robert Stark ikut juga ya di episode ketiga ini. Valia terkejut, Vorian Atreides, orang pahlawan dalam perang besar mesin, ternyata Vorian masih hidup. Vorian ini adalah Vorian Atreides yang masih hidup. Valia berkata dengan lantang, harusnya kita orang mereka mencari Vorian, memintanya memulihkan kembali status keluarga Harkonnen. Ibu Valia dan ayahnya meminta Valia jangan serakah dan berhentilah untuk omong kosong, karena mereka di sini udah pasrah aja ya, ngikutin keturunan Harkonnen yang dicap pengkhianat oleh orang-orang. Nah, nanti kita bahas ini ya guys. Namun Valia kembali bertekad bahwa kakek ayahnya adalah Abulurd Harkonnen, pahlawan dalam perang besar melawan mesin. Mereka difitnah oleh Vorian Atreides. Oke, kita stop di sini dulu dan menjelaskan Easter egg-nya. Siapa sih Vorian Atreides itu? Nah, jadi Vorian Atreides ini adalah founder atau penemu utama dari House of Atreides yang ikut berjuang dengan House Butler atau House Corrino sekarang dikenal, dan House Harkonnen serta keluarga-keluarga besar lainnya ya, house-house lainnya dalam perang melawan mesin robot AI itu. Vorian Atreides ini bisa hidup panjang sampai eranya masa Dune Prophecy ini karena dia ini kayak diupdate gitu badannya ya. Oleh siapa? Oleh ayahnya sendiri. Ayahnya ini ternyata adalah Titans. Titans ini adalah sebutan di dunia Dune bagi mereka manusia yang sudah menyatukan dirinya dengan robot jadi kayak cyborg gitu. Nah, ayahnya si Vorian Atreides ini adalah Titan yang mengeksperimenkan anaknya sendiri sehingga berumur panjang. Disinilah Vorian Atreides marah dengan ayahnya, bersama dengan keluarga lain malah menyerang keluarganya sendiri, si Titans itu ayahnya ya. Makanya Vorian Atreides ini sangat dielu-elukan karena dia berani melawan keluarganya, bahkan membunuh ayahnya sendiri demi berjuang bersama umat manusia melawan para robot dan artificial intelligence thinking machine di perang besar The Great Wars, The Battlerian Jihad. Ya itulah ya teman-teman ceritanya tentang nenek moyangnya si Paul Atreides di film Dune lah. Nah, makanya itu bapak ini masih hidup ya sampai eranya si Dune Prophecy ini, mungkin sampai era film Dune juga nanti mungkin akan diceritakan. Nah, Easter egg berikutnya adalah karakter Abulurd Harkonnen. Siapa sih Abulurd Harkonnen ini? Abulurd Harkonnen ini awalnya memiliki nama keluarga Butler. Jadi namanya itu bukan Harkonnen. Nama asli Abulurd ini adalah Abulurd Butler. Tetapi pasca dicap sebagai pengkhianat dan diasingkan, maka ia tidak boleh lagi pakai nama keluarga ayahnya Butler itu atau Corrino ya, melainkan nama ibunya yaitu Harkonnen. Makanya setelah diasingkan, nama dia jadi Abulurd Harkonnen. Karena kan dulu nama keluarga Butler atau nama keluarga Corrino ini kan sangat sakral ya teman-teman. Butler atau Corrino merupakan keluarga yang berjuang dalam Butlerian Jihad dan yang menjadi raja di Imperium hingga 10.000 tahun, seperti Javico Corrino serta Emperor Saddam Corrino sampai anaknya ke Princess Irulan Corrino di film Dune kedua. Abulurd Harkonnen ini diasingkan karena menolak misi yang sedang mereka lakukan bersama dengan pasukan Vorian Atreides dan pasukan keluarga lainnya dalam perang melawan robot mesin di era perang besar itu ya.
di mana perang besar legendaris Balerian Jihad. Abolord Harkonnen ini sebenarnya ikut berjuang bersama Vorian Atreides dan keluarga lainnya. Jadi dia nggak yang pengecut kabur gitu ya teman-teman, seperti apa yang diberitakan dan beredar di kalangan orang-orang. Jadi dia ini sempat berjuang juga melawan mesin-mesin ini bersama dengan house-nya. Tetapi di tengah jalan dia kayak berhenti gitu di perang terakhir di Battle of Corinth, di mana dia menolak untuk menyeberangi jembatan Heredgear, di mana ketika menyeberang jembatan Heredgear itu maka ada 2 juta orang akan mati gitu dengan serangan. Nah, jadi dia nggak mau genocide. Akhirnya dia pun dipenjara oleh Vorian, dan dalam penjara dia malah berkhianat kepada para pasukan ini ya. Ketika menyerang kayak disabotasenya senjata-senjata para pejuang manusia ini dalam melawan robot mesin itu. Nah, membuat mereka tambah marah. Tapi akhirnya mereka menang ya di Battle of Corinth. Sesudah mengetahui apa yang diperbuat oleh si Vorian ini, makanya dia dicap sebagai pengkhianat. Jadi kayak gitu cerita aslinya ya. Ini versi novel dan versi film juga. Seperti yang aku ceritakan di atas, namanya pun tidak boleh pakai nama ayahnya, nama ibunya Harkonnen. Karena nanti kan nama keluarga Butler ini akan berubah merek menjadi nama keluarga House Corino. Jadi House Corino ini awalnya namanya House Butler. Jadi gak mau mereka si Abolord ini memakai nama Corino karena dia adalah pengkhianat. Sini Valia berusaha mengembalikan kehormatan keluarganya. Valia berkata mereka lah yang harusnya layak berada di Imperium. Ibu Valia tetap menyuruh Valia berhenti omong kosong. Valia berkata ia tidak mau duduk diam saja. Mereka harusnya bertindak dan mengembalikan kehormatan keluarga Harkonnen. Mereka harus membalas Atreides yang memfitnah Harkonnen. Dari sinilah awal mula perseteruan 2 keluarga besar ribuan tahun sampai zamannya Paul Atreides di film dunia guys, antara Harkonnen dan Atreides selalu berseteru. Valia pun marah dengan hinaan ini dan pergi. Griffin kakaknya mengikutinya untuk menenangkan Valia. Griffin pun berterima kasih dengan Valia yang pernah menyelamatkan hidupnya, karena ia mendengar Valia berteriak menyuruh Griffin berenang padahal dia nggak bisa berenang untuk menyelamatkan diri agar nggak tenggelam. Ternyata kekuatan The Voice Valia ini sudah awakening atau terbangun sejak sebelum ia bergabung Sisterhood ya guys. Griffin sangat menghormati saudarinya tersebut si Valia yang luar biasa dan memiliki pemikiran revolusioner. Bahkan Griffin berjanji kepada Valia akan mencari Vorian Atreides untuk menarik kembali kebohongannya dan memulihkan status keluarga Harkonnen. Namun nahas, Griffin Harkonnen harus mati dibunuh Vorian. Sebelum mewujudkan janjinya, ia mati dalam misinya. Semua keluarga bersedih dan berkabung. Tula kehilangan banget saudaranya itu. Konon lambang keluarga Harkonnen berbentuk Griffin, elang berkaki 4 itu adalah untuk menghormati dan mengenang kematian Griffin Harkonnen. Valia dibakar api dendam atas kehilangan saudaranya dan berjanji akan membalaskan dendam kepada Atreides dan semua keluarganya atas semua penderitaan yang mereka rasakan. Bahkan Valia dibuang ke planet Walah 9 untuk bergabung dengan Sisterhood. Ia berpesan dengan Tula untuk terus berjuang sampai semua Atreides mati. Valia bertemu Sister Mikaela yang kemarin jadi mata-mata sebagai bartender Fremen, mengabarkan berita mengenai kegagalan Layla dalam meminum ramuan racun rosak dan mati dalam proses kekuatan agoni. Kemarin aku sudah bahaskan racun rosak ini adalah versi awal dari Water of Life atau liquid cairan berwarna biru itu yang digunakan para Bene Gesserit untuk awakening atau membangunkan kekuatan Reverend Mother mereka berkoneksi dengan para leluhur, ancestor, pendahulu mereka, khusus wanita gitu ya. Namun Mother Rokella berhasil sedikit menyampaikan pesan lewat Layla mengenai permasalahan mereka, di mana kunci pembalasan adalah yang terlahir 2 kali, dalam darah dan dalam rempah, with blood and with spices. Valia langsung menjawab Desmond Hart. Jadi karakter Desmond Hart ini akan menjadi center banget di series Dune Prophecy ini ya. Masih misteri banget karakternya. Siapa sebenarnya Desmond Hart ini ya? Apakah dia Vorian Atreides atau sebenarnya dia inilah penyihir rosak, Sorcerer of Rosak? Atau yang mana nih? Karena kan Mother Rokella itu awalnya sebelum membentuk Sisterhood ini, awal banget Mother Rokella, Berto Anirul, itu belajar kekuatan mengendalikan psikis, mental, dan psikologi serta ramu-ramuan dengan penyihir rosak, Sorcerer of Rosak. Dan hanya orang-orang yang bisa mengendalikan pikirannya banget yang bisa menolak The Voice ini. Jadi memang ada pelatihan untuk bisa menolak kekuatan The Voice. Dan itu semuanya ada di Sorcerer of Rosak.
Jadi mungkin Desmond Hart nih salah satunya itu ya. Maybe aja sih. Valia lanjut berkata sudah waktunya mereka pulang kembali ke Wallach 9. Terlihat Tula di sini masih berduka akan kematian Layla. Namun terlihat Layla kayak koma gitu mati suri, matanya terbuka. Ia masih di persimpangan hidup dan mati. Mother Avila menyuruh Tula untuk melepaskan Layla agar dia tidak lebih menderita. Namun Tula menolak. Ia yakin Layla masih bisa selamat. Tula mengambil taring paus yang dijatuhkan Layla sesaat setelah ia hilang kendali. Yang dimana itu adalah pemberian dari kakaknya Tula. Terlihat masa lalu Tula di sini ini. Tula sedang berada di hutan planet Caladan, tempat House Atreides. Di sini Tula menyembunyikan jati dirinya. Tula bertemu cinta pertamanya, menaiki kuda bersama, di mana mereka hidup bahagia banget di sini. Tula juga bertemu adik dari pacarnya yaitu Lord Tully. Nah, dia ini adalah Lord Oscar Tully di House of the Dragon. Ada dua nih ya. Aktor yang berperan di semesta J.R.R. Martin, kita panggil Lord Tully aja ya. Tula mengajarkan Lord Tully ini untuk membersihkan daging-daging dan memisahkan racun-racun dari hewan buruan, karena racun itu sangat mematikan. Tula terkejut melihat kuda pacarnya, Ori Atreides, harus patah tulang, dan segera Tula menyuntikkan mati kuda tersebut dengan suntikan racun yang ia dapat dari buruan hewan yang ia bersihkan tadi. Jadi inilah racun alami, namun sangat mematikan. Scene kemudian berpindah lagi ke masa awal Valia bergabung dengan Sisterhood, di mana Dorothea bertindak sebagai mentor mereka, para murid-murid muda Sisterhood yang songong banget ya guys. Terlihat Valia dan Kasia sudah dekat sejak awal, di mana mereka membicarakan Dorothea yang terlalu naif dan membuat Mother Rekela menjadi ragu bahwa Dorothea penerus Sisterhood. Awalnya rencana Valia, ia ingin menjadi Truthsayer untuk saudaranya Griffin kalau saudaranya itu lulus dan bergabung ke organisasi Imperium Landsraad. Namun semenjak kematian Griffin, Valia kehilangan tujuan. Efeknya mereka berlatih fisik untuk mengambil sumpah setia persaudaraan Sisterhood. Yang lain mengambil sumpah setia, namun Valia belum bisa mengambil sumpah itu hingga badai hujan datang. Sisterhood di atas segalanya, bahkan keluarga harus dilupakan. Valia masih berdiri di bawah guyuran air hujan hingga gelap malam karena ia belum bisa melepaskan keluarganya. Mother Rekela ternyata datang dengan pesawat. Ia turun malam itu melihat Valia yang kehujanan mendekatinya. Valia yang diselimuti rasa amalah menggunakan kekuatan The Voice untuk menghentikan Mother Rekela. Namun dia nggak tahu ya sebenarnya. Mother Rekela Berto Anirul langsung mengundang Valia masuk dan memberikan teh rempah kepada Valia. Ini nih ya Easter egg-nya kenapa Valia sangat suka banget teh rempah, karena mengingatkannya dengan Mother Rekela. Rekela menenangkan Valia dan meyakinkannya untuk tinggal dan mengembangkan bakatnya jika tujuannya untuk mengendalikan Imperium di Sisterhood. Next, scene beralih ke masa lalu Tula. Di sini ketika malam ia masih di tempat wilayah rumah pacarnya tersebut, Ori Atreides, yang bertempat di planet Caladan, planet tempat tinggal nenek moyang Atreides. Terlihat mereka sedang mempersiapkan api unggun untuk makan malam dan berpesta. Tula menghampiri pacarnya di kamarnya dan mereka pun bercocok tanam. Setelah mengetahui bahwa pacarnya hendak melamarnya, Tula sangat senang. Namun dia ada misi malam itu ya, misi membunuh mereka semua. Esoknya Tula mengungkapkan jati dirinya adalah seorang Tula Harkonnen kepada Ori Atreides, sedang dalam misi membalaskan dendam kematian saudaranya Griffin yang dibunuh oleh Vorian Atreides. Tula meracuni semua orang-orang di sana hingga mati dengan racun yang dia sudah persiapkan di awal dan membunuh Ori Atreides. Walaupun dia tahu bahwa Ori sangat mencintainya, namun Tula membunuh mereka semua dengan berlinang air mata. Gila sih ya, satu nyawa dibayar puluhan nyawa orang keluarga Atreides. Nggak adil ya guys. Tula pun membunuh Ori dengan jarum isi racun ke lehernya, dan seketika Ori pun mati di dekapannya. Valia menunjukkan kekuatan The Voice-nya kepada dua sahabatnya itu dan menampar salah satu dari mereka. Mereka pun tertawa bahagia ya guys. Rekela mengumpulkan mereka semua para Sisterhood di sini dan memanggil Dorothea serta Valia. Rekela hendak membuat sebuah ritual ramuan Rorschach menggunakan liquid cairan biru ini yang tadi aku udah ceritakan ya, bahwa inilah versi pertama dari Water of Life. Water of Life itu dari sandworm, cacing pasir. Kalau ramuan Rorschach ini dari tumbuh-tumbuhan, serta bahan-bahan ramuan Rorschach dari Sorcerer of Rorschach, penyihir Rorschach. Jadi ya lumayan sama-sama lah. Tujuannya untuk membuat Sisterhood atau Bene Gesserit menjadi Reverend Mother, seperti Lady Jessica ketika ia dipaksa minum ya ramuan Water of Life atau Rorschach ini oleh Reverend Mother di planet Arrakis atau Dune. Zehla. What is it? Link.
Untuk membangkitkan kekuatan Reverend Mother, mereka harus meneteskan liquid cairan itu ke mata. Namun Valia menolak karena dia tidak siap. Dorothea pun sudah siap. Valia pun bersedih karena meninggalkan keluarganya. Ia dipanggil ke ruangan Rockella karena ia mendapatkan surat dari Tula berisi kayak kode gitu bahwa misi Tula berhasil membunuh sebagian kaum keluarga Atreides di home planet mereka. Tula mengirimkan pesan bagikan kode. Valia pun berkata ia hendak pulang ke rumah planetnya karena ia memiliki urusan yang belum selesai dengan keluarganya. Rockella memberikan kesempatan kepada Valia. Siapa tahu ia ingin memakai ramuan rosa dan membawa ramuan tersebut bersama dengan Valia kalau saja ia berubah pikiran dan ingin menjadi Reverend Mother. Valia pulang ke planetnya dan bertemu Tula. Ia membanggakan Tula yang udah sukses, tetapi keluarga malah mencemooh Valia. Dengan amarahnya Valia pergi dan meneteskan liquid rosak. Langsung ia mengalami agoni. Namun selamat di sini Valia dan menjadi Reverend Mother. Untung ada Tula saudaranya memeluk dan menyelamatkan Valia. Sister Emmeline, Sister Jane yang menyalahkan Reverend Mother Tula, dan Sisterhood yang malah mengorbankan si Layla ini. Sifat Jane ini patut dicurigai ya. Kemungkinan Jane ini adalah mata-mata yang datang ke Sisterhood karena dia kayak dari awal episode benci banget dengan Sisterhood, tapi kok malah join dan gabung. Nah, mungkin aja dia ini ada koneksinya dengan kematian Kasha di Walak 9 ya guys. Tetapi semua ini adalah pengorbanan bagi Sisterhood untuk mencapai tujuan dan goals mereka dari Mother Rockella. Pengorbanan Layla ini sama dengan pengorbanan Sisterhood sebelumnya, yang bahkan banyak yang mati lebih muda lagi dari si Layla ini. Tula dengan terpaksa melepaskan alat-alat yang membuat Layla tetap bertahan malam itu. Layla seolah-olah ia dibuang dan sudah dikubur, padahal disembunyikan oleh Tula di ruangan breeding program dari Mother Superior Rockella. Ternyata di dalam ruangan rahasia Mother Rockella itu tersimpan teknologi terlarang guys. Robot Artificial Intelligence AI namanya Anirul yang bisa mengekstrak menggunakan banyak rempah sebagai bahan dasar menyelamatkan Layla. Thinking machine inilah yang menjalankan kode DNA genetik pencocokan selama ini untuk mencari the true Kwisatz Haderach Artificial Intelligence. Masih walaupun udah dibanned dan dilarang, masih sembunyi-sembunyi digunakan ya oleh Mother Rockella. Oke, jadi episode keempat ini melanjutkan episode sebelumnya ya teman-teman. Dibuka dengan Sister Emmeline yang mendapatkan nightmare atau mimpi buruk gitu ya teman-teman, dimana ia melihat dirinya sendiri gitu yang sedang menyayat leher dan matanya seperti dijahit. Kemudian dilanjutkan Sister Jane yang terbangun melihat teman-teman wanitanya, para acolyte dan murid juga terkena histeria massal, mimpi buruk massal gitu. Ia langsung melihat Sister Emmeline yang tidak ada dan segera menyelamatkannya yang hendak bunuh diri gitu ya guys. Jadi dia seperti dikendalikan dalam mimpi buruknya itu untuk membunuh dirinya sendiri dengan belati khas Sisterhood. Untung saja ada Sister Jane yang sempat menolong. Next terlihat scene dari Mother Superior Valia dan juga Theodosia yang sedang makan bersama dengan Harrow serta Baron di tempat kediaman House Harkonnen. Next kembali ke planet Seleucia Secundus, di mana terlihat Emperor Javico Corino, Desmond Hart, sang ratu, Constantine, serta sang putri sedang makan siang gitu guys, di mana ia mengkonfrontasi ayahnya ini karena merawat berteman dengan pembunuh si Desmond Hart ini. Walaupun ia sudah berjanji akan melayani pihak kerajaan Imperium, namun ia tetap tidak percaya gitu ya guys, dan mengetahui bahwa rumor tentang Duke Richise yang dibunuh itu memang sudah tersebar, dan ini tentunya membuat orang-orang kesal dengan House Corino. Namun Desmond Hart meyakinkan bahwa kesetiaannya dengan House Corino dan Imperium akan membawa dampak keuntungan bagi mereka. Princess Ines pun bahkan tidak dibolehkan untuk pergi ke Wallach 9, tempat persaudaraan Sisterhood latihan menjadi Truthsayer, after Emperor Javico Corino itu mengusir Mother Superior Valia ya teman-teman. Emperor Corino langsung bertemu dengan Desmond Hart, dan di sini ia berterima kasih tentang kesetiaan Desmond Hart. Namun Desmond Hart di sini tidak ingin bersabar gitu ya teman-teman. Emperor Javico Corino berusaha untuk menciptakan stabilitas yang terbaik di Imperium dan mendapatkan lagi kepercayaan para Great House. Rencana Valia adalah akan menghancurkan robot-robot drone yang ia lepaskan oleh si Atreides
dan pengkhianat, serta memberikan pengkhianat tersebut kepada Emperor Javico Corino melalui ponakannya si Harrow Harkonnen gitu ya guys. Jadi biar dapat tempat lagi dan kepercayaan dengan menyerahkan para pemberontak tersebut. Dan satu lagi, bukan Sisterhood yang menyebarkan rumor tentang kematian daripada Duke Richese yang dibunuh oleh Desmond Hart. Rencana Mother Superior Valia pun kemudian dikerahkan ya. Ia mengerahkan semua para Truthsayer, Sisterhood, daripada keluarga-keluarga besar di Imperium untuk mempengaruhi mereka dan membuat mereka percaya bahwa Duke Richese itu memang dibunuh ya guys. Di sini para Truthsayer meyakinkan para kepala keluarga ini untuk melakukan penyelidikan tentang kematian Duke Richese dan membuat salah Kaisar. Tetapi mereka nggak mau ngambil resiko, takutnya nanti malah dicap pengkhianat kekuasaan. Tetapi di sini mereka memilih kambing hitam, yaitu keluarga Harkonnen, Harrow Harkonnen, sehingga mereka bisa bebas dari tuduhan pengkhianatan. Harrow Harkonnen akan menjadi perwakilan dari para keluarga besar ini untuk berada di Dewan Imperium, mengusulkan bagaimana kejadian kematian Duke Richese yang harusnya transparan. Kembali ke kediaman dari keluarga Harkonnen, Harrow pun terkejut ketika Mother Superior Valia berhasil dengan rencananya dan mengundang dua keluarga besar di sini bersama Truthsayer mereka, berkata bahwa Harrow Harkonnen harus mengisi tempat dari Duke Richese yang kosong ketika ia mati dan pergi meninggalkan Selusa Sekandas di Dewan Tinggi. Yap, mereka di sini berpura-pura gitu ya untuk menggunakan dan mengkambing hitamkan Harrow Harkonnen mengkonfrontasi Emperor Javico Corino terhadap kematian Duke Richese oleh si Desmond Hart itu yang ia lindungi. Akhirnya rencana dari Valia ini sukses teman-teman. Harrow Harkonnen bisa mendapatkan kursinya di Dewan Tinggi di Imperium, dan Evgeny atau pamannya yang melayang itu bukan lagi pemimpin keluarga dari Harkonnen, melainkan Harrow itu untuk mengangkat derajat keluarga mereka ya. Tula berusaha untuk mengetahui mimpi apa sih yang muridnya ini alami, apakah sama atau berbeda-beda. Mereka disuruh untuk memejamkan mata, menggambar menggunakan sebuah pensil di atas meja, mengingat kembali visi mimpi buruk terkutuk mereka. Gambar pertama memperlihatkan pohon gitu dan semuanya kembar. Kemudian mata ya guys, mata yang dijahit. Awalnya sih gambarnya beda-beda, namun ketika terus dikendalikan dan terus menggambar, ternyata mereka akhirnya menggambar hal yang sama. Mereka menggambar Arrakis atau gurun pasir. Mereka menggambar sesosok warna hitam gitu. Dan pada akhirnya terakhir mereka menggambar sebuah lingkaran hitam yang sangat hitam dengan garis-garis yang tersenter di tengah-tengah gitu, membentuk sebuah mulut cacing pasir raksasa Arrakis, yaitu Shai-Hulud. Tentu ini membuat Tula sangat panik ya teman-teman. Mereka kehilangan kendali. Mereka terus menggambar dan terus menggambar. Gambar berikutnya, gambar terakhir di sini lebih mengerikan lagi, yaitu menggambar sebuah sosok berwarna hitam yang sangat gelap guys, tetapi dengan dua matanya yang bercahaya menatap mereka. Dua mata bercahaya ini sama seperti dengan visi sebelum meninggal dari Mother Superior Rokella Berto Anirul, di mana dua mata bercahaya berwarna biru menatap mereka. Sister Amelin pun tersadar dan langsung ketakutan melihat gambar tersebut, di mana ia berkata Tuhan mengawasi mereka. Sebenarnya sampai di episode kali ini masih nggak tahu ya, dua mata bercahaya biru ini sebenarnya tuh merujuk kemana. Bisa aja dua mata bercahaya ini merujuk ke mata robot guys, atau artificial intelligence, itu juga bisa. Tetapi menurut aku ya, kalau menurut teori aku sih, dua mata bercahaya berwarna biru ini ialah mata dari Leto kedua Atreides, di mana Leto kedua Atreides yang dijanjikan sebagai pemimpin yang akan memimpin dunia ini ke jalan yang lebih baik, bukan Paul Atreides menjadi seorang Kwisatz Haderach, melainkan anaknya Leto kedua Atreides. Dua mata biru ini menggambarkan mata biru dari Leto Atreides setelah ia menjadi God Emperor Dune dan menjadi hybrid dengan sandworm atau Shai-Hulud itu, manusia cacing. Mata dari Leto kedua Atreides ini berwarna biru menatap ke masa lalu 10.000 tahun sebelum kelahirannya, untuk mengingatkan kepada para Sisterhood ini bahwa dialah yang akan menjadi God Emperor Dune di masa depan. Jadi mungkin itu teorinya ya, karena mata Leto kedua Atreides itu berwarna biru dan juga bercahaya. Mother Rokella juga menamai dua mata bercahaya ini yang menatapnya adalah Tyran Aravel.
Tyrant dalam novel Dune adalah sebutan bagi Leto kedua Atreides, God Emperor Dune, dari para Sisterhood ini yang menamainya seorang Tyrant. Sister Avila dan Tula mulai menginvestigasi dan menganalisis gambar-gambar yang dibuat oleh para murid ini terhadap mimpi mereka yang sama, yaitu padang pasir Arrakis, Shai-Hulud, cacing pasir yang besar itu, lalu dua bola mata yang menatap mereka. Sebenarnya dua gambar tadi itu sudah nge-foreshadowing banget tentang Leto kedua Atreides, di mana Shai-Hulud atau cacing pasir besar itu menggambarkan badan dari Leto Atreides. Valia pun datang di sini sebagai truth sayer dari Harrow Harkonnen. Bersama dalam pertemuan Dewan Council ini, mereka saling bersiap ya untuk menjalankan rencananya, yaitu untuk menyerahkan pemberontakan Keiran Atreides. Valia juga sudah melihat ke sekeliling di sini. Pemimpin rapat Dewan kemudian mempersilahkan Harrow Harkonnen untuk berbicara tentang tendensinya di rapat ini. Terlihat Princess Ynez tidak ada di ruang rapat karena ia hendak melaporkan ayahnya itu. Harrow Harkonnen di sini berkata di dalam Dewan Tinggi bahwa ia menuntut penyelidikan terhadap kematian Perwud Richese. Semua orang langsung tertegun bahwa kematian ini adalah menuju kepada Emperor Javigo Carino. Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, ia langsung dikonfrontasi oleh Princess Ynez. Ternyata Valia juga tidak tahu bahwa Princess Ynez hendak melaporkan bawahan dari ayahnya sendiri, yaitu Desmond Hart. Tetapi Desmond Hart di sini malah berbalik menangkap para buronan, teman-temannya dari Keiran Atreides sebelum mereka mulai memberontak. 3 orang tersebut ya. Jadi fokus tentang Desmond Hart yang membunuh Perwud Richese itu teralihkan lagi guys. Terlihat bahwa 3 orang dari kawan-kawannya Keiran Atreides ini berhasil Desmond Hart tangkap. Ia menggunakan kekuatannya untuk membakar mereka dari dalam dan membunuh 3 orang itu. Keiran Atreides kemudian membatalkan rencana pemberontakannya di hari itu dan langsung kabur ya guys. Pokoknya semua yang terjadi di luar Nurul sekali, di luar prediksi Valia juga. Salah satu anggota Dewan Tinggi dari keluarga besar juga dibunuh di sini oleh Desmond Hart. Nah, karena dia ini kalau kalian perhatikan di awal scene itu menyelundupkan robot guys. Jadi sama aja Desmond Hart ini bisa mendeteksi orang-orang yang masih menggunakan robot atau artificial intelligence. Terlihat bahwa kita sekilas mengetahui visi dari Desmond Hart di dalam matanya, bahwa ia melihat cacing pasir besar Shai-Hulud di Arrakis hendak memakannya, dan dari dalam cacing tersebut menatap 2 mata berwarna biru. Nah, jadi ini tuh udah kayak nge-reference banget ke Leto kedua Atreides sebagai manusia cacing itu ya guys, dengan mata birunya dan badannya yang berbentuk cacing. Terlihat Desmond Hart sangat kesakitan ketika ia sudah mengeluarkan kekuatannya itu, dan sekujur kulit badannya itu berdarah. Darahnya pun membekas di tempat duduk dekat Valia. Ia langsung mengambil darah itu ya untuk ditelusuri genetiknya. Para Sisterhood juga masih menginvestigasi terkait mimpi buruk yang mereka alami bersama-sama. Tula juga masih menunggu Layla yang akan bangun, di mana ia diselamatkan dengan rempah-rempah dan juga teknologi AI Anirul ini. Terlihat Tula mengalami mimpi buruk yang sama, di mana ia diingatkan kembali oleh Sister Emmeline tentang dosa-dosanya, membungkam atas kematian Dorothea serta kematian dari para Atreides yang ia bunuh di masa lalu. Dan ketika ia terbangun, ia melihat dari kotak inkubator tersebut sudah pecah dan Layla sudah keluar, dan ternyata berhasil. Layla pun akhirnya terbangun, dan ini sesuai dengan ramalan bahwa sang penyelamat akan datang dan terlahir kembali dari blood dan spices, dari darah dan rempah-rempah. Ini kemudian merujuk kepada karakter Sister Layla yang dimana ia terlahir dari darah, mati, kemudian terlahir kembali dengan rempah-rempah. Ia terkejut melihat sistem AI mesin yang digunakan oleh Tula di sini yang sebenarnya sudah dilarang. Valia di sini mengkonfrontasi pamannya, di mana pamannya masih mengolok-olok si Harrow dan tidak memiliki visi untuk membuat keluarga Harkonnen kembali memiliki tempat dan posisi di Imperium. Perseteruan antara pamannya dan Valia ini membuat pamannya kayak shock gitu dan membutuhkan bantuan oksigen guys. Tetapi alat oksigennya diambil oleh Valia sehingga ia tidak bisa bernafas dan akhirnya ia mati. Setelah kematian pamannya, Valia menatap lukisan
lukisan dari saudara atau kakaknya yang sangat ia sayangi, yaitu si Griffin Harkonnen. Dan terkejut ketika melihat Griffin berada di hadapannya yang ternyata itu adalah Theodosia yang bisa shape-shifting. Jadi bakat dan kekuatan dari Sister Theodosia ini ialah bisa berubah menjadi siapa saja ya. Kalau di semesta Dune, ia dinamakan seorang face dancer yang bisa berubah wujud, shape-shifting menjadi siapa saja dan wajah siapa. Terlihat Desmond Hart memimpin daripada pasukan Emperor Javico Corino, di mana tentara ini bersenjata pedang dengan jubah biru dongker khas House Corino. Di tengah pesta kemenangan ini, baik Emperor Corino, Empress Natalia, dan Desmond Hart pun dikejutkan dengan kedatangan dari Sister Francesca, Reverend Mother. Ia di sini untuk datang akibat undangan dari anaknya Constantine. Ternyata udah terungkap bahwa Constantine ini adalah anak dari Francesca serta Emperor Corino. Sedangkan Yanez adalah anak dari Emperor Corino dengan istrinya Empress Natalia. Terlihat di sini Constantine datang ke ruangan dari Princess Yanez, di mana ia mengakui kesalahannya karena meninggalkan Princess Yanez di Landsraad sendirian akibat mengakui kejahatan ayah mereka tersebut ya, membunuh perut Richese dengan kekuatan Desmond Hart. Ternyata memang si Constantine ini tidak tahu bahwa sebenarnya hal itu yang hendak disampaikan oleh Princess Yanez. Akhirnya mereka pun berbaikan lagi ya. Kembali ke Wallach Nine, di sini baik Sister Emmeline dan Sister Jane dilatih oleh Tula untuk bisa menaklukkan rasa sakit melalui sebuah api gitu ya. Api yang sangat panas berwarna biru didekatkan ke telapak tangan mereka. Jadi ini seperti trial atau latihan ketika para sisterhood ini harus menghadapi agony atau kesakitan ketika meminum ramuan rosak yang akan membuat mereka menjadi Reverend Mother. Ternyata Sister Jane diajak oleh Tula untuk ikut dengannya ke dalam ruangan rahasia breeding program Kwisatz Haderach milik Bene Gesserit, di mana ia meminta Sister Jane untuk membantunya merawat Sister Layla yang di episode kemarin selamat teman-teman ya dari inkubator berteknologi AI Artificial Intelligence Thinking Machine yang dimiliki oleh Mother Rokella, yang sebenarnya teknologi ini sudah dilarang guys. Tetapi di sini Sister Layla terlihat seperti tidak bisa mengendalikan kekuatan pikirannya yang selalu dirasuki oleh leluhur-leluhurnya itu, karena ia sudah terkoneksi ya guys, sudah hidup kembali. Sister Layla inilah yang dimaksud ramalan dari Mother Rokella, di mana seseorang akan terlahir dari darah dan juga akan terlahir dari rempah. Born with blood, born with spices. Sister Layla selamat akibat inkubator yang bertenagakan rempah-rempah Arrakis. Terlihat Sister Jane di sini sangat memperhatikan Sister Layla. Kembali ke Imperium, di ruangannya Desmond Hart pun berbincang dengan Harrow Harkonnen, di mana di sini Harrow menawarkan kesetiaannya kepada Desmond Hart dan meminta maaf tentang apa yang ia lakukan pada saat sidang Dewan Tinggi di Imperium sebelumnya. Harrow Harkonnen memberikan sebuah informasi penting kepada Desmond Hart terkait para pemberontak ini dan di mana markas mereka sebenarnya, serta perdagangan barang ilegal khususnya rempah-rempah dari Arrakis. Dan ini membuat Desmond Hart sangat tertarik dengan apa yang ia informasikan. Terlihat Desmond Hart di sini menggunakan rempah-rempah untuk nyabu gitu ya teman-teman, sama dengan si Harrow juga. Karena memang di semesta Dune ini rempah-rempah atau spices adalah sumber daya alam yang paling utama dan yang paling penting. Siapapun yang bisa mengendalikan rempah-rempah, dialah yang memegang kekuasaan di semesta. Akhirnya Desmond Hart tahu di mana perdagangan dan para pemberontak ini, salah satunya di Zimia, sebuah bar di tempat kerjanya salah satu agent dari Sisterhood bangsa Freeman dari Arrakis, yaitu Sister Mikaela. Sedikit demi sedikit akhirnya Desmond Hart pun seperti percaya ya dengan si Harrow ini. Desmond Hart pun di sini memberikan sebuah batu yang bercahaya gitu ya, bercahaya biru sama seperti mata yang muncul di kegelapan menatap para sister ini di Wallach 9 pada mimpi dan juga vision penglihatan mereka. Jadi memang mata berwarna biru dan bercahaya itu sangat ada hubungannya dengan si Desmond Hart yang sampai episode kali ini masih misteri ya guys. Akhirnya di sini Francesca bertemu dengan Valia. Kalau kalian nonton di episode sebelumnya, masa mudanya si Valia, dia kan punya 3 teman, 3 sahabat. Di sana ada Francesca, Kasia, dan juga Valia waktu versi masih muda mereka ya guys. Nah ini salah satunya si Francesca yang melahirkan anak dari Emperor Corino, yaitu si Constantine ini. Memang sering ya teman-teman, Sisterhood atau Bene Gesserit ini melahirkan anak dari raja yang memimpin. Sama seperti Lady Jessica, Bene Gesserit di film Dune bersuamikan Leto Atreides melahirkan Paul
Paul Atreides yang digadang-gadang sebagai Kwisatz Haderach. Segera Desmond Hart menggunakan resources sumber dayanya untuk mengerahkan semua pasukan Imperium mencari para pemberontak dan menuju ke tempat perdagangan ilegal dari rempah-rempah dan tempat pertemuan para pemberontak ya. Namun sebelum itu ia menemui Kieran Atreides yang hendak bersiap berlatih dengan Constantine, di mana di sini sedikit mengancam Desmond Hart bahwa ia mengetahui bahwa Kieran Atreides terlibat dalam pemberontakan. Constantine pun baru datang dan telat di sini membuat Kieran sangat kesal dan marah kepadanya. Kieran langsung mendatangi Mikaela, di mana di sini ternyata Sister Mikaela sedang memasang sebuah jebakan bom-bom gitu, karena memang sudah diarahkan kita rencananya para Sisterhood ini memang mereka sudah bersiap akan serangannya si Desmond Hart ke tempat ini dan memasang beberapa bom yang akan diset meledak dan menghancurkan mereka semua. Next scene terlihat di sini, Mother Avila mengantar para murid atau acolyte yang menyerah dan ketakutan dikarenakan mendapatkan mimpi buruk itu yang tidak ada penjelasan dan solusinya dari para Mother. Beberapa murid pun meminta pulang untuk kembali ke planet mereka masing-masing dengan kapal ini. Berikut pun mereka mendapatkan pesan di sini dari Mother Superior Valia. Beberapa dari murid yang bertahan di sini termasuk ada Sister Jen, Sister Emmeline dan para murid lainnya. Jen di sini masih merawat Layla. Yang terlihat bahwa Sister Jen di sini sudah mulai menerima apa yang sebenarnya terjadi dengan Layla. Namun ketika berbincang-bincang, tubuh Layla dikendalikan oleh orang lain, berkata bahwa mulut dari cacing besar Shai-Hulud yang menganga menelan sebuah mata yang berada di kegelapan, yang dimana itu bukanlah mimpi buruk, melainkan sebuah firasat yang meramalkan pembalasan pemicu Imperium akan menjadi tyrant atau menjadi jahat. Umat manusia akan terjerumus ke kehancuran. Layla pun bertanya di mana Valia. Sister Jen pun menyadari bahwa itu bukanlah Layla, melainkan Mother Rockella yang merasuki jiwa dan pikiran dari cucunya itu. Jen pun membawa Layla ke laboratorium di tempat bagian dalam Wallach 9, di mana di sana ada Tula. Tula pun menyadari bahwa sebenarnya Layla di sini bukanlah Layla, melainkan dikendalikan oleh Mother Rockella. Di sini scene-nya sangat keren sekali ya teman-teman. Bagaimana Mother Rockella mengambil alih badan dari Sister Layla dan berperan sebagai orang yang benar-benar mengetahui tentang pengetahuan dan ramalan yang akan datang, kehancuran Abomination yang hendak mereka hadapi. Tula pun baru mengetahui bahwa itu adalah Mother Rockella dan mulai sopan gitu ya guys. Rockella langsung mengambil beberapa peralatan di laboratoriumnya dan melihat catatan-catatan. Ia tidak tahu sampai kapan ia bisa memegang kendali atas badan Layla. Ia menyuruh Sister Jen untuk mengetahui pola dari beberapa tulisan. Rockella juga bertanya bagaimana tentang sekolah ini, kesuksesannya, dan bagaimana perjalanan Sisterhood selama ia sudah tiada, yang sesuai dengan ekspektasinya, di mana Valia mengembangkan Sisterhood, mengembangkan pengaruh para Sisterhood ini menjadi truth sayer di beberapa keluarga besar. Dan ia juga mengetahui bahwa perselisihan antara Dorothea dan Valia tidak bisa diselesaikan sehingga Dorothea harus dibunuh atau mati. Namun terlihat Rockella menerima saja ya bahwa Dorothea itu mati karena memang sudah tidak sevisi dengannya. Terlihat di sini Mother Rockella menggunakan sisa jaringan dari Sister Kasha ketika ia mati dan menganalisisnya, di mana kerusakan pada jaringan ini ia mengetahui pola dari kerusakan jaringan ini yang sama ketika ia berperang melawan mesin dan AI pada saat Great War atau perang besar melawan mesin, atau bisa disebut The Butlerian Jihad, di mana aku sudah menceritakan juga di episode sebelumnya bahwa Butlerian Jihad ini adalah perang besar antar umat manusia dan mesin AI Artificial Intelligence yang disebut dengan para Titan, di mana para Titan ini pihak dari para mesin dan AI ini sebenarnya dulu adalah manusia yang berubah menjadi robot atau cyborg gitu. Nah, Mother Rockella ini ikut ya dalam pasukan melawan para AI atau mesin ini di Butlerian Jihad bersama dengan Voiran Atreides, leluhur dari keluarga Atreides, serta leluhur dari keluarga Harkonnen, dan juga leluhur dari House Corino yang sebelumnya bernama House Butler. Next terlihat scene di sini Harrow yang bertemu dengan Valia dan Theodosia, di mana memang sudah rencana mereka ya untuk berpura-pura bahwa si Harrow ini membantu Desmond Hart agar ia mendapatkan posisi di Imperium dan posisi dengan Kaisar gitu, dan mengangkat keluarga Harkonnen. Walaupun terlihat di sini Harrow curiga dengan rencana sesungguhnya dari Valia, namun ia tetap berkata bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk melayani
melayani Imperium. Di sini Harrow hanya bisa menerima aja ya rencana-rencana dari Truthsayer dan juga dari bibinya Valia tersebut. Valia pun memberikan cincin Baron Harkonnen yang menandakan bahwa Harrow lah yang menjadi pemimpin selanjutnya dari keluarga Harkonnen. Francesca berkata bahwa harusnya Constantine anak mereka itu seperti diberi kesempatan untuk membuktikan kemampuan dirinya dan meminta Emperor Javico memberikan jabatan atau posisi itu kepada Constantine. Karena memang Constantine ini selalu diremehkan oleh ayahnya sendiri ya teman-teman. Terlihat di sini bahwa Emperor Javico masih sangat mencintai Francesca. Namun Francesca sangat menghargai istri sah dari Javico yaitu Empress Natalia. Namun permintaan Francesca hanya itu ya, untuk bisa anaknya Constantine mendapatkan jabatan dan posisi di kerajaan. Kembali ke Wallach Nine, terlihat di sini Jen, Tula, dan Mother Rockella ini masih menganalisis sampel dari kerusakan Kasha akibat kekuatannya si Desmond Hart itu, di mana Mother Rockella meyakini inilah kerusakan yang sama yang pernah ia lihat ketika Great War, perang besar melawan mesin dan AI, disebut dengan virus Omnius. Di versi novel, virus ini namanya The Omnius Scourge, di mana virus The Omnius Scourge ini didesain dan dirancang oleh robot jahat bernama Robot Erasmus. Virus ini akan menyerang hati bagian dalam manusia, bagian hati itu dilepaskan untuk membunuh para manusia pada perang besar di Butlerian Jihad. Enzim melepaskan patogen yang menyerang hati manusia. Tetapi khusus untuk kekuatan Desmond Hart ini yang menghancurkan dan membunuh Kasha, ini bukan berfokus ke hati guys, tetapi berfokus ke amigdala atau bagian ketakutan di tubuh manusia. Jadi menginfeksi bagian ketakutannya gitu, terkonsentrasi di ketakutan. Jadi kerusakan di sanalah dimulai dan bagaimana orang-orang bisa mati akibat kekuatan Desmond Hart. Sister Avila pun datang ke laboratorium hendak memberikan pesan dari Mother Superior Valia ke Tula. Di sini Tula mencoba untuk menutup-nutupi siapa sebenarnya yang ada di dalam. Namun akhirnya Layla pun keluar, di mana kesadarannya tadi adalah Mother Rockella berkata bahwa virus ini adalah mimpi buruk dan kematian terhubung dari retrovirus RNA di udara yang dilepaskan dan dimodifikasi secara genetik. Jadi Desmond Hart itu bisa membakar orang-orang itu menggunakan kekuatan udara gitu ya teman-teman. Jadi ada udara virus. Kalau kalian perhatikan, setiap dia hendak membunuh orang-orang dengan kekuatan membakar dari dalam itu ada sedikit tarikan nafas ya teman-teman. Nah jadi virusnya itu keluar dari nafasnya si Desmond Hart, kemudian mengendalikan mereka dan membunuh mereka. Melihat Layla yang dirasuki oleh Mother Rockella dan berkata bahwa ini adalah abomination atau kekejian. Abomination yang disebutkan oleh Sister Avila sama dengan apa yang disebutkan oleh Reverend Mother Mohayem kepada Paul Atreides di film Dune kedua. Tula berkata ia lakukan semuanya untuk bisa menyelamatkan Layla dan mendapatkan solusi dari semua permasalahan yang mereka hadapi. Next yang kita melihat di sini Desmond Hart yang sudah sampai di kediaman dari Sister Mikaela dan juga Kieran Atreides, di mana mereka sudah ngeset ya bom-bom di sepanjang tempat ini agar meledak bersamaan dan membunuh para penjaga dan Desmond Hart, karena mereka memang tugasnya, fokus dan targetnya adalah membunuh Desmond Hart. Desmond pun menggeledah semua tempat untuk mencari bukti-bukti penyelundupan perdagangan gelap spices atau rempah-rempahan. Desmond Hart pun curiga dengan keberadaan dari Mikaela di sini, bahwa ia sebenarnya adalah orang Freeman dari Arrakis, tetapi malah menjarah tempat tinggalnya sendiri. Dia belum tahu aja ya bahwa Mikaela adalah sister ya guys. Dan memang semua kekacauan juga yang didalangi adalah Sisterhood itu sendiri. Desmond Hart menemukan tempat tersembunyi ke bagian atas, di mana akhirnya mereka menemukan bukti tentang perdagangan ilegal dari rempah-rempahan ini. Kieran Atreides sudah mengaktifkan bom tersebut dan terjadi pertarungan antar mereka semua dengan penjaga yang datang. Desmond pun melihat jubah Sisterhood dari Mikaela dan ia mengambil jubah tersebut. Ia mengetahui bahwa sebenarnya wanita Freeman tersebut adalah anggota dari Bene Gesserit atau Sisterhood. Akhirnya mereka berdua berhasil kabur dari tempat itu sebelum terjadi ledakan besar. Desmond Hart gagal untuk keluar, namun ia berhasil melindungi dirinya dengan shield hologram gitu ya guys. Kieran Atreides akhirnya mengetahui jati diri sesungguhnya dari si Mikaela ini adalah anggota Sisterhood ternyata selama ini dan membohongi dirinya. Ia mengetahui karena ia tahu belati atau pisau khas dari Sisterhood.
Akhirnya di sini Mikaela mengakui semua penyamarannya tersebut, itu, dan Kieran Atreides pun pergi dan tidak ingin bertemu lagi. Mikaela melihat tempatnya yang ia bangun sudah hancur dan meledak gitu, dan sedikit sedih ya, karena ia membangun tempat tersebut dengan jerih payah. Terlihat di sini Desmond Hart ternyata selamat dan masih hidup akibat shield pelindung hologramnya itu, tanpa ada bekas luka sedikit pun. Agak aneh ya, padahal di sini bomnya sangat besar ya teman-teman, tetapi ia berhasil selamat. Konstantin di sini akhirnya bertemu dengan ibunya Francesca dan bertanya sebenarnya apa tujuannya ia dilahirkan. Ibunya melahirkannya, namun Francesca pergi begitu saja meninggalkan dirinya dengan ayah yang membencinya. Francesca pun berkata bahwa tujuan dari kelahiran Konstantin adalah untuk melindungi Princess Ines sebagai pewaris tahta sesungguhnya di Imperium dari Emperor Javico Corino. Di sini terlihat sekali bahwa Konstantin sangat gusar dan bersedih gitu ya guys. Terlihat di sini Mikaela bertemu dengan Valia dan Theodosia melaporkan bahwa sebenarnya Desmond Hart itu belum mati karena mayatnya nggak ada guys. Valia berkata bahwa ia punya rencana berbeda, membuat Mikaela pun merasa disia-siakan menghancurkan tempatnya tersebut yang sudah diinvestasikan bertahun-tahun. Ia pun akhirnya kecewa dan keluar dari Sisterhood begitu saja. Tetapi di sini masih belum jelas apakah ia akan berkhianat dengan Sisterhood atau enggak ya teman-teman. Next, kembali ke Constantine, ia akhirnya menemukan bukti dari locker Kieran Atreides bahwa ia selama ini terlibat dalam pemberontakan terhadap kekuasaan House Corino di Imperium. Ia melihat men-scan jalan pipa-pipa udara yang ada di Imperium gitu ya guys. Akhirnya ia melaporkan kepada ayahnya dan Kieran Atreides pun ditangkap oleh prajurit. Konstantin pun mendapatkan jabatan dan posisi sebagai pemimpin armada dan prajurit dari Imperium House Corino untuk menjaga kestabilan di planet Arrakis. Jadi dia akan dikirim ke Arrakis guys. Dan ini langsung diumumkan oleh Javico Corino pada saat dinner makan malam, membuat Francesca bangga dan Princess Ines terkejut bahwa ahli pedang Swordmaster Kieran Atreides mereka itu terlibat dalam pengkhianatan dan pemberontakan gitu dan sudah dipenjara. Empress Natalia yang melihat hal ini sangat tidak senang gitu dan pergi meninggalkan dinner dan makan malam itu ya, mengetahui bahwa Constantine akan mendapatkan kekuasaan dalam pengendalian spices atau rempah di Arrakis. Princess Ines pun di sini tidak percaya dengan pemberontakan dan pengkhianatan dari Kieran Atreides dan ia menggunakan kekuatan Truthsayer atau melihat orang lain bisa berbohong atau tidak dan mulai menganalisis Kieran Atreides yang memang awalnya ia hendak memberontak tapi ternyata ia luluh juga dan malah tidak mau memberontak gitu ya, karena ia cinta dengan Princess Ines dan tidak ingin menyakitinya gitu ya dalam pemberontakannya itu. Ines pun akhirnya mengetahui jawaban sesungguhnya dari Kieran dan mengetahui bahwa ia berkata jujur dan setia guys. Kembali ke tempat Sister Jen dan Layla pun akhirnya tersadar dan ia bisa mengendalikan dirinya tanpa dikendalikan oleh Mother Rokella lagi. Layla terlihat senang bahwa ia bisa berguna di sini sebagai Sisterhood gitu guys. Tula akhirnya membuka pesan dari Valia yang disampaikan Avila kepada dirinya ya, dimana pesan itu adalah darah atau gen dari si Desmond Hart yang Valia dapatkan untuk segera dianalisis di AI thinking machine mereka untuk melihat kekuatan dan keturunan silsilah keluarga dari si Desmond Hart ini dari mana asalnya dan siapa guys. Dengan kekuatan artificial intelligence, sampel DNA bisa dianalisis dengan sangat cepat untuk mengakses perpustakaan genetik dari Bene Gesserit ini ya, mengetahui kebenaran sesungguhnya dari siapa sebenarnya Desmond Hart. Tula pun terkejut di sini, ternyata Desmond Hart berdasarkan dari analisis genetika adalah campuran dari keturunan House Harkonnen dan House Atreides, membuat ia teringat dengan pacarnya dari klan Atreides yang ia hianati dan ia bunuh semua Atreidesnya dan menyisakan si Lord Oscar Tully itu ya teman-teman, berhasil selamat dan ini adalah salah satu keturunannya. Jadi episode ini melanjutkan episode kemarin tentang terungkapnya siapa Desmond Hart sebenarnya merupakan anak dari Tula Harkonnen dan Ori Atreides. Jadi dia percampuran gen antara Atreides dan Harkonnen menciptakan Desmond Hart yang sangat potensial. Tula pun kembali flashback tentang kematian Dorothea yang dibunuh langsung oleh kekuatan The Voice dari Valia Harkonnen bersama dengan Kasia dan juga Francesca. Jadi mereka ini 4 sekawan yang memang menjadi pengaruh terbesar di Imperium, khususnya
Emperor Javico Corino guys. Bagaimana mereka menyembunyikan kematian asli Dorothea yang dibunuh oleh Valia karena tidak mengikuti keinginan dari Mother Superior Rachella Berto-Anero. Mereka bekerja sama menyembunyikan hal ini ya dari sisterhood lainnya guys. Benar-benar sih ini memang brutal banget ya gengs. Mereka kasih tahu bahwa Dorothea bunuh diri karena kehilangan akalnya karena kesedihan matinya Mother Rachella. Tula pun terlihat shock ya teman-teman. Dia seperti flashback pembunuhan yang ia lakukan kepada klan Atreides di home planet mereka beberapa tahun yang lalu. Valia melihat Tula menentang dirinya dan curiga apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Tula di sini emosinya nggak stabil karena lagi hamil guys. Hamil anaknya si Ori Atreides. Tula pun di sini hanya bisa terdiam, namun Valia meyakinkan untuk tetap ngekip anak tersebut. Apapun yang terjadi, Tula tetap adiknya dan mereka akan menjaga anak tersebut dan melindunginya. Tidak akan memisahkan anak-anak dari para sister seperti peraturan sisterhood ya, memisahkan anak kandung mereka ketika sudah lahiran gitu, agar tidak ada terikat antar boundary hati mereka guys. Kembali ke masa sekarang, Tula bersama temannya itu mengidentifikasi ya bagaimana lesi otak dari Reverend Mother Cassia yang di awal itu udah meninggal karena kekuatannya Desmond Hart ini bisa bertahan hidup dengan virus ini yang merupakan virus nanoteknologi gitu guys, yang bisa menyebar lewat udara yang dikeluarkan oleh hawa atau pernapasannya Desmond Hart ya teman-teman. Ya ini menunjukkan bahwa kekuatan dari Mother Cassia ini hebat sama seperti Valia juga. Kekuatan psikisnya dan fisiknya juga hebat ya si Cassia ini, makanya dia bisa bertahan. Dan Tula mengakui itu. Tula juga berkata bagaimana Cassia sebenarnya sudah sering menaklukkan rasa takut karena dahulu ketika ia masih muda dan masih kecil, keluarganya dibantai oleh kaum Butlerian atau oleh orang-orang Butlerian. Nah, Butlerian ini aku udah pernah bahas ya di episode sebelumnya, merupakan nama asli dari keluarga Corino sebelum mereka memenangkan perang mesin melawan robot dan AI di The Butlerian Jihad atau The Last Battle of Corrin. Tula menawarkan dirinya untuk membuat eksperimen antivirus ini, tetapi temannya tersebut, aku lupa namanya ya guys, banyak banget nama-nama di sini. Yang kayak si Tsunade ini berkata ia lebih berpengalaman dan ia juga sudah mengalami mimpi buruk. Nah, jadi sebelum para sisterhood dan orang-orang ini mati, mereka memang mendapatkan mimpi buruk atas ketakutan dan trauma masa lalu. Akhirnya Tula pun menyetujui bahwa si Tsunade inilah yang akan memulai prosedur mengendalikan virus tersebut yang masuk ke dalam dirinya ya guys. Dimulailah prosedur tersebut di laboratorium si Tula. Awalnya sih berjalan lancar. Virus tersebut bisa diregenerasi dan dikendalikan. Namun makin lama transmutasi itu mengakibatkan sel asli dari badan Tsunade ini pun hancur guys. Ia bahkan tidak bisa lagi mengendalikan kekuatan. Ia pun mati dalam ketakutan sambil berkata melihat cacing pasir besar Arrakis. Tula hanya bisa menangis saja melihat temannya tersebut mati terbakar dari dalam. Benar-benar ya, virus nanoteknologi ini merupakan buatan dari para robot dan AI (Artificial Intelligence). Desmond Hart pun di sini menginterogasi Kairan Atreides hingga ia babak belur dan berdarah-darah gitu. Tetapi Kairan tidak akan membantunya karena ia sangat membenci Desmond Hart. Emperor Javico menginginkan Francesca tetap bisa Lusa Secundus bersamanya. Namun, tujuan dia di sini sudah berakhir karena anaknya Constantine sudah mendapatkan tanggung jawab dari ayahnya sendiri, sehingga keberadaannya sudah tidak dibutuhkan lagi. Emperor Javico pun terkejut mendengar kabar dari prajuritnya bahwa anaknya Princess Ines itu ditahan. Segera Francesca mengabarkan hal ini kepada Valia Harkonnen bahwa Princess Ines ditahan oleh Empress Natalia karena hendak menyelamatkan Kairan Atreides. Valia pun terkejut di sini. Katanya, kita harus bergegas. Makin lama, semuanya makin beresiko. Francesca berkata bahwa Emperor Javico ingin bertemu Valia, namun ia menolak. Ia berkata pemerintahan Javico Corino sudah usai dan rencana kita akan berhasil. Namun Francesca bingung, padahal kan ia sudah menuruti semua rencananya si Valia. Memikat kembali Javico Corino menurutinya dan akan menggantikan posisi Empress Natalia membebaskan Princess Ines. Namun Valia menolak semua itu dan mengubah taktik serta rencana. Sekarang mereka tidak perlu menunggu lagi. Corino sudah kehilangan kedamaian dalam menjalankan pemerintahannya. Sudah saatnya digantikan oleh Princess Ines dan memulai penobatan. Maka di sini mereka berencana untuk membunuh Emperor Javico Corino, membebaskan Princess Ines dengan menggunakan kekuatan Chef-Shifting Sister Theodosia. Benar-benar ya, ini tuh kayak rencananya di luar Nurul banget ya teman-teman. Tergesa-gesa dan tidak
bagus strategisnya. Valia pun mengingatkan kembali posisi Francesca bahwa hari ini akan datang ketika ia harus mengkhianati Javico Corino dan menempatkan sisterhood di atas segalanya. Sekalipun Kaisar Javico Corino merupakan ayah dari anaknya Constantine. Scene pun kembali flashback ketika Valia Harkonnen menunjukkan breeding program artificial intelligence thinking machine punya Mother Raquella, yaitu AI Anirul, kepada teman sejawat sahabatnya, yaitu Francesca, Kasia, dan adiknya Tula, di mana breeding program ini dibuat oleh Mother Raquella untuk menemukan pemimpin yang baik, mengidentifikasi ras yang hampir punah dengan ekstraksi DNA mereka masing-masing dan keturunan dari satu orang keluarga. Teknologi Anirul ini tidak terkoneksi dengan teknologi manapun, sehingga memang cuma digunakan untuk mencari asal-usul DNA dan genetik seseorang ya guys. Jadi nggak akan kayak kena hack atau digunakan untuk tujuan yang lain, misalnya tujuan jatuh, nggak ya. Jadi nggak bisa. Memang programnya khusus untuk breeding program aja. Anirul mencari indeks genetik di seluruh Imperium dan di seluruh generasi untuk mencari orang yang bisa menyatukan kita semua dan pemimpin terhebat. Saat ini rekomendasi Anirul tetap kepada sang pangeran muda penerus tahta dari Imperium, yaitu Javico Corino, di mana ia akan dicocokkan dan dinikahkan dengan pasangan yang tepat, yaitu Lady Natalia Arad yang akan dinikahkan. Nah, jadi breeding program ini udah memberikan rekomendasi-rekomendasi di masa depan gitu ya, dimana nanti kedua orang ini jika mereka dikawinkan, maka anaknya akan memiliki genetik yang sangat baik gitulah, dan dimana nanti anaknya harus dipastikan ikut bergabung dalam persaudarian mereka sebelum naik tahta atau menjadi sisterhood, ya which is itu si Princess Ynez. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana bisa memuluskan rencana ini. Nah, mulai ya Valia Harkonnen di sini menyuruh Kasia untuk menjadi the truth sayer langsung untuk Javico Corino, serta mengirim Francesca untuk menjadi pacarnya Javico Corino dan mengamankan Emperor Javico hingga akhirnya dinikahkan dengan Empress Natalia, sehingga dia nggak kepincut sama cewek lain lah istilahnya. Ya memang kalau kita lihat dari kacamata sebagai penonton, ini hal yang sangat mengerikan ya teman-teman. Bagaimana hidup kita ternyata sudah dibentuk oleh orang lain, itu pasti sangat mengesalkan guys. Tetapi ya mau gimana, mereka baru selesai melawan AI dan robot, saatnya untuk mencari pemimpin The Real Kwisatz Haderach. Mereka pun berkata, bagaimana dengan sisterhood lain yang masih mengikuti Dorothea dan menentang apa yang dilakukan oleh Valia serta Mother Raquella. Terlihat di sini Tula masih ragu dengan rencana dari Valia. Valia pun berbincang dua mata dengan Tula. Ia menunjukkan bagaimana nanti anaknya Tula adalah seorang laki-laki, percampuran dari Atreides dan keturunan Harkonnen, menganalisa gen anak Tula yang sangat hebat di masa depan dan bisa menjadi teman mereka lah dengan potensi luar biasa begitu. Tula pun menyadari bahwa ia harus mengamankan anaknya dari Valia karena ia tahu hidup seperti ini tuh nggak damai lah. Kembali ke masa sekarang, Tula pun bertanya kepada AI Anirul mengenai siapa sih sebenarnya dalang dari semua ini. Saudari Nazir, ya jadi namanya si Tsunade tadi Nazir ya, yang mati ketika hendak membuat antivirus ini mendeteksi sesuatu yang bukan manusia, di mana musuh mereka adalah seperti robot thinking machine, namun dalam skala nanoteknologi gitu guys, kecil banget, teknologi mikrovirus. Anirul berkata bahwa anaknya Desmond Hurt sekarang sudah menjadi senjata biologis gitu, mau tidak mau ataupun dipaksa dibuat oleh orang lain, yaitu robot jahat ya guys. Jadi teori kita mengenai Desmond Hurt ini terafiliasi dengan Sorcery of Rosak masih belum terbukti teman-teman. Mungkin di next season kedua akan terbukti siapa dalangnya. Kalau memang benar adalah dalang orang-orang dari Sorcerer of Rosak atau para penyihir Rosak, nah ini bisa jadi sih. Dibakar dengan api amarah dan emosinya, Tula pun berkata ia akan meninggalkan Sisterhood di Walak 9 ini menuju Desmond Hurt ke Seleucia Secundus. Nah ini nih, si Tula ini dia malah meninggalkan Sisterhood di sini. Terlihat di sini Sister Layla masih diikat oleh Sister Jane. Ternyata badannya sudah dikuasai oleh Dorothea. Menusukkan jarum kepada Sister Jane agar dia pingsan dan membuka pengikatnya tersebut. Emperor Javico Corino di sini menemui Desmond Hurt dan kecewa dengan tindakan Desmond Hurt yang memenjarakan Princess Ynez. Walaupun Desmond sudah berkata itu bukan ulahnya, tapi ulah dari Empress Natalia karena tertangkap bahwa Princess Ynez hendak membebaskan tawanan, yaitu Kiran Atreides. Namun di sini Emperor Javico Corino sudah tidak percaya lagi dengan Desmond Hurt bahwa ia sebenarnya
memang sering bertengkar dengan Sisterhood dan Mother Superior Rokella. Namun ikatan mereka sudah terjadi selama bertahun-tahun. Terlihat bahwa Jafiko Corino sudah tidak ingin lagi bekerja sama dengan Desmond Hart di sini. Ia pun pergi meninggalkannya. Terlihat Sister Layla yang badannya sudah dikuasai oleh Dorothea mendekati perkumpulan Sister Emmeline yang sedang memulai pemberontakan mereka. Memang gak jelas banget ya Sister Emmeline ini, main menyimpulkan saja. Emmeline pun terkejut melihat Layla yang hidup lagi di sini. Dan seperti keajaiban, Sister Emmeline pun terkejut melihat mata dari Layla yang berwarna biru karena terpapar rempah-rempah anarkis. Dorothea bertanya di mana Valia Harkonnen. Emmeline berkata Mother Superior sedang berada di Seleucia Secundus. Dorothea pun menjadi kesal karena Valia menjadi Mother Superior. Dorothea berkata ia ingin berbicara dengan Sister Esther Kano. Namun mereka bingung siapa itu karena tidak ada Sister Avamar dan sister-sister lain yang mendukung pembelokan dan faksinya si Dorothea dulu ya. Emmeline berkata bahwa nama-nama itu ada di buku. Mereka adalah saudari Butlerian yang dipecat oleh Dorothea setelah Dorothea bunuh diri. Emmeline langsung berkata di sini bahwa ia akan menghidupkan kembali tradisi mereka. Jadi ada yang membelot ya guys. Emmeline inilah yang membelot. Dorothea pun terkejut bahwa dirinya dikatakan bunuh diri. Dorothea pun pergi dan mereka semua mengikuti. Jen pun akhirnya siuman dan ia menggunakan kekuatannya untuk bisa terlepas dari jeratan borgol tersebut dengan bisa mengendalikan tulangnya gitu ya guys. Jadi ya mungkin dia memiliki kemampuan juga nih di sini. Dorothea langsung melihat arsip dan membaca semua orang-orang teman-teman sister yang mendukung dirinya dan kaumnya. Tapi ternyata mereka semua sudah dieliminasi oleh Valia. Layla pun terlihat bersedih mengetahui bahwa arsip dari semua sister yang mendukungnya sudah dihapus. Dan ternyata di sini Emmeline juga sudah tidak percaya lagi dengan Sister Jen. Karena menurut Emmeline, Jen sama dengan Mother Tula maupun Valia yang tidak sejalan dengan Sisterhood dan tradisi lama mereka. Valia pun datang untuk menemui Emperor Jafiko Corino, di mana Valia berencana untuk pergi ke sel tahanan Princess Ines dengan menjadikan dirinya tawanan sendiri ketika ia mempermalukan Jafiko Corino di hadapan dirinya. Sister Theodosia akan berubah menjadi Princess Ines dan menggantikan tempatnya sesaat setelah mereka berhasil masuk ke istana. Nah, di sini juga Valia menceritakan bagaimana Sister Theodosia ini sangat unik, di mana Theodosia seperti dieksperimenkan dan dibiarkan oleh ahli genetika Tlulaxan. Nah, jadi seperti di novel yang aku ceritakan kemarin, bahwa kemampuan Theodosia yang bisa shape-shifting berubah bentuk menjadi bentuk manusia apapun, ini adalah dinamakan face dancer, di mana face dancer ini merupakan orang-orang yang dieksperimenkan oleh para Bene Tlulax. Bene Tlulax ini sama seperti Bene Gesserit, merupakan ordo rahasia yang bergerak dalam bidang pembiakan dan eksperimen genetika guys. Salah satunya mereka juga menciptakan kayak Hola. Hola ini merupakan sebutan dari doppelganger atau cloningan gitu ya, dari para eksperimenter Tlulax. Valia juga menugaskan Francesca untuk membunuh Jafiko Corino dengan menusukkan jarum Gom Jabbar yang sudah dilapisi oleh racun metasianida. Jarum Gom Jabbar ini juga digunakan oleh Reverend Mother Mohayem ketika ia hendak menyuruh Paul Atreides memasukkan tangannya ke box agony. Jadi dia seperti jarum suntik beracun itu ya, namanya Gom Jabbar. Dengan keraguan-raguannya, Francesca pun menuruti rencana dari Valia. Emperor Jafiko Corino menemui istrinya Natalia yang ternyata sudah bekerja sama dengan Desmond Hart, menolak kepemimpinan Jafiko Corino. Natalia mengancam Jafiko untuk tetap mengikutinya, kalau tidak ia akan mati oleh kekuatannya si Desmond Hart. Natalia berusaha untuk menjadikan suaminya Emperor Jafiko Corino menjadi bonekanya dalam pemerintahan ini dan terus mendukung setiap keputusan yang akan ia berikan. Jafiko tidak bisa berkata-kata karena Desmond Hart ada di posisi Natalia dan ia takut mati. Terlihat Valia akhirnya menemui Jafiko Corino. Jafiko pun terkejut. Valia datang ke sini. Jafiko terlihat di sini sangat senang ketika Valia datang dan menginginkan perdamaian, menginginkan Valia kembali ke sisinya. Namun di sini Valia berkata bahwa tidak bisa. Kepemimpinan Jafiko Corino sudah berakhir, bahwa semua kehidupan, pemerintahan, kekuasaan yang ia miliki adalah dari bentukan Sisterhood dan dirinya sendiri. Membuat Jafiko sangat marah dan menyuruh penjaga untuk mempenjarakan Valia. Ini memang rencananya agar bisa melihat sel dari Princess Ines dan Atreides. Kembali ke tempat Sisterhood Walak 9, terlihat Dorothea mengajak
Emmeline, serta Jen untuk melihat dan membuktikan sebenarnya siapa Valia dan Bene Gesserit atau Sisterhood sekarang ini yang tumbuh dari akar yang berlumuran darah. Ia pun menguras habis kolam dari ramuan rosak tersebut, teman-teman, untuk menunjukkan kebenaran dan bukti dari apa yang sebenarnya terjadi ketika Valia Harkonnen memimpin. Terlihat flashback kembali bagaimana Valia, Kasia, Francesca, dan Tula ini membunuh dan membantai para Sisterhood yang mengikuti Dorothea dan gak mau nurut sama Valia. Di sini memang scene-nya mengerikan ya guys, sangat brutal sekali. Alih-alih membuang, mengusir atau mengirim kembali mereka ke kampung halaman, tetapi di sini mereka berempat malah membantai para Sisterhood di sini ya. Sebelum membantai, mereka bertanya sekali lagi apakah mereka ingin mengikuti jalan dari Mother Rokella dan Valia, namun mereka masih menolak. Segera Valia mengaktifkan perisai alat yang mengisolasi suara mereka sehingga gak kedengaran gitu ya, yang biasa mereka lakukan, dan mulai membantai mereka satu persatu dengan kekuatan The Voice yang sudah diajarkan Valia kepada Francesca, Tula, serta Kasia, di mana mereka menyuruh orang-orang ini untuk menggorok lehernya sendiri guys. Benar-benar berlumuran darah banget dan scene-nya di sini sadis banget ya guys. Namun mereka menyisakan satu pengikut dari Dorothea yang bertekuk lutut ketakutan dan setia untuk mengikuti Valia. Siapa lagi kalau bukan Sister Avila yang kita lihat orangnya selalu bertengkar dengan Tula itu ya, sister yang berambut putih. Sumpah di sini keren banget sih kekuatan The Voice dari para 4 orang ini ya, para pengguna The Voice pertama. Tapi brutal banget ya guys. Pokoknya kalau nggak sejalan langsung bunuh. Benar-benar kepemimpinan yang otoriter dan mengerikan sih. Valia berkata kepada Sister Avila untuk merahasiakan peristiwa ini seumur hidupnya. Terlihat Emperor Javico Corino kembali ke ruangannya dan melihat Francesca. Karena tadi dia sudah dikasih tahu oleh Valia tentang Francesca yang sebenarnya adalah orang dalam yang menyelundup di sana, membuat Javico tidak percaya lagi dengan Francesca. Namun Francesca menunjukkan jarum beracun Gom-Jabbar kepada Javico bahwa ia disuruh untuk membunuh Javico, namun Francesca tidak sampai hati ya guys. Kembali ke Valia, akhirnya dia berhasil masuk ke bagian sel tahanan. Ia menggunakan kekuatan The Voice ya untuk membunuh para prajurit dan para tentara penjaga di sana. Bersama dengan Sister Theodosia yang sudah diselundupkan oleh Francesca, mereka menukar tempat dengan Princess Ines di sini. Princess Ines pun dibebaskan, namun Ines menginginkan Kieran Atreides untuk dibebaskan juga. Namun karena waktu semakin sedikit, akhirnya Valia menyetujui untuk membebaskan Kieran. Mereka bertiga pergi meninggalkan Sister Theodosia yang menyamar sebagai Princess Ines. Desmond Hart pun mendapatkan kabar bahwa dari prajuritnya, Valia bersama dengan tahanan lain hendak membebaskan Ines. Akhirnya dimulailah pemburuan dari para prajurit ini guys. Valia terlihat sedih ya melepaskan Sister Theodosia di sini. Ya, karena kemampuan Sister Theodosia itu yang hebat sih. Terlihat Desmond Hart datang ke TKP tempat kejadian perkara, melihat penjaganya semua sudah mati, dan ia melihat penjaganya masih hidup kayak gitu, terus menusukkan belati kepadanya dan ia berdarah guys. Ternyata Sister Theodosia di sini malah berubah menjadi pengawal gitu untuk mempengaruhi Desmond Hart dan hendak membunuhnya. Nah, jadi pintar juga ya. Tapi dia masih hidup dan dimasukkan ke sel si Sister Theodosia. Segera Desmond Hart pergi untuk memburu Kieran Atreides, Valia, dan juga Princess Ines sebelum mereka meninggalkan Seleucus Candace. Terlihat perbincangan dan pertikaian antara Francesca dan Javico Corino ini sampai ke kesimpulan bahwa Javico tidak ingin menjadi puppet atau boneka dan membunuh dirinya sendiri. Ini agak aneh ya teman-teman. Ya kali dia malah bunuh diri kayak wah cepet banget. Episode kali ini semuanya terasa sangat cepat ya guys. Sangat rush banget. Francesca pun memeluk Javico Corino, tetapi ia malah mati ditusuk oleh jarum Gom-Jabbar oleh si Natalia. Si Natalia ini juga entah dari mana datangnya, tahu-tahu ngerti aja ya cara menggunakan jarum beracun itu. Ini juga agak plot hole banget si Natalia ini, nggak jelas. Segera Valia, Kieran, dan juga Ines itu menggunakan pesawat untuk pergi dari Seleucus Candace. Namun mereka dikejar oleh para penjaga juga di sini guys. Dorothea pun di sini terlihat menguras daripada kolam yang biasa para sister di sini membuat ramuan rosak dan melihat tulang belulang dari kaum orang-orang yang mendukung Dorothea dulu, dan berkata ia akan membimbing mereka ke jalan yang benar lagi. Segera mereka pergi ke tempat breeding program
dari Anirul dan menghancurkan mesin breeding program tersebut ya teman-teman. Aduh sayang banget ya guys, breeding program ini ternyata malah dihancurkan gitu. Padahal keren banget sih melihat AI, Artificial Intelligence dan robot-robot gini ya. Tula pun dalam perjalanannya di pesawat teringat bagaimana ia dahulu melahirkan Desmond Hart dan memberikan bayi yang baru lahir itu kepada Francesca untuk dipisahkan dengan Tula dan diselamatkan gitu ya guys dari sana. Karena memang si Tula ini nggak tahu kalau anaknya Desmond Hart itu masih hidup dan malah bekerja di Arrakis ya. Nah jadi ini memang semuanya adalah kebetulan. Terlihat Harrow Harkonnen sampai kembali ke tempatnya dan ternyata bola bercahaya yang diberikan Desmond Hart kepada dirinya itu adalah kayak CCTV mata-mata. Ternyata selama ini ia tanamkan di sana dan mengetahui rencana asli dari Valia dan para Sisterhood. Ia pun tersenyum. Si Harrow Harkonnen tuh agak-agak bodoh-bodoh gitu ya guys. Jadi ya begitulah. Secara terburu-buru segera Valia, Kieran dan Jines untuk pergi ke pos pemeriksaan terdekat yang ada pesawat besar yang bisa membawa mereka pergi meninggalkan planet Seleucia Secundus menuju planet Arrakis. Nah di sini Valia menyuruh Kieran untuk melindungi Jines dan biar ia yang memperlambat para pasukan Desmond Hart. Ia menggunakan kekuatan The Voice-nya untuk mempengaruhi para prajurit membunuh diri mereka sendiri dan menyerang Desmond Hart. Valia pun terlihat di sini menerima takdirnya, berkata kepada Desmond Hart bahwa Desmond telah melihat akhir dari hidup Valia dan Valia ingin ditunjukkan tentang akhir hidup tersebut. Desmond pun mengeluarkan virus nanoteknologinya dari pernafasannya tersebut menuju ke Valia Harkonnen. Valia pun terinfeksi dengan virus nano tersebut guys dan mulai mengalami ketakutan dan mulai terbakar dari dalam badannya. Jadi inti dari virus ini ialah kamu bisa mengendalikan ketakutanmu. Jangan pernah melawannya ya. Segera Valia pun mendapatkan vision atau penglihatan ia yang sedang berjalan di tengah badai salju dan es seperti di planet Langevale. Ia pun mendengar suara saudara laki-lakinya Griffin tersebut ketika dahulu ia hendak tenggelam ya guys. Valia pun berubah menjadi masa mudanya dan terlihat hendak menyelamatkan Griffin, saudara laki-laki kakaknya yang sangat ia sayangi, tenggelam di bawah es. Valia mengeluarkan kekuatan The Voice-nya dan menyuruh Griffin untuk berenang. Scene pun di-cut kembali ke Tula, di mana Tula akhirnya sampai ke Seleucia Secundus dan Tula menemukan Valia yang sedang berjuang menahan serangan dari Desmond Hart kepada dirinya dengan kekuatan psikis Valia. Terlihat Princess Jines dan Kieran Atreides bersama-sama menyerang pasukan Desmond Hart dengan kemampuan bela diri mereka. Princess Jines juga sangat hebat ya sebagai kesatria di sini. Terlihat di sini Tula berusaha untuk menyadarkan kembali Valia dan berusaha untuk menyelamatkan Valia. Tula berkata bahwa semua ini adalah ulah dari thinking machine dan Valia harus menaklukkan rasa takutnya, tidak boleh melawan rasa takut. Menjadi badai pasir Shai Hulud, cacing besar Arrakis. Valia dengan rela dan kuat menerima serangan tersebut dan cacing besar itu yang mulai datang kepadanya. Valia pun langsung berubah berada di tengah-tengah gurun pasir Arrakis dan ia akan dimakan oleh cacing pasir besar Shai Hulud. Ketika ia dimakan, ia seperti berada di point of view dari Desmond Hart dan melihat dua bola mata biru yang bercahaya yang sebelumnya kita teorikan adalah mata dari Leto kedua Atreides dan sebenarnya ini adalah penggambaran daripada mesin robot yang memiliki mata bercahaya sedang mengoperasi bagian mata dari Desmond Hart dan menanamkan sebuah virus ke matanya agar dapat membunuh orang dari jarak jauh dengan kekuatan nano virus teknologi tersebut guys. Jadi di sini kelihatan banget ya, robot-robot ini adalah robot-robot yang sangat hebat menanamkan biological weapon, senjata biologis ke mata kanan dari Desmond Hart. Dan Valia juga melihat sesosok berjubah di sini yang berada di ruangan yang sama. Nah ini nih, yang berjubah ini kemungkinan adalah dalangnya ya guys, dimana ia kemungkinan adalah The Sorcerer of Rosa. Penggambaran mata biru di sini dalam Dune Prophecy merujuk kepada robot dan thinking machine yang masih digunakan untuk menyerang para manusia. Tetapi dalam Dune Prophecy ini sama saja seperti memperlihatkan bagaimana mata biru dari Leto kedua Atreides yang akan menjadi Kwisatz Haderach setelah kematian dari Paul Atreides ayahnya dan memimpin semesta selama ribuan tahun dan menjadi God Emperor Dune. Valia berusaha untuk membunuh Desmond Hart dan melukai matanya, tetapi Tula menggunakan kekuatan The Voice untuk menghentikan Valia. Tula berkata bahwa Desmond Hart
adalah aset miliknya. Biar ia yang menentukan nasib Desmond Hart. Valia memberikan belati pisau kepada Tula dan ia langsung pergi ya guys, menyusulnya Ness dan Kieran. Tula pun ditangkap oleh Desmond Hart di sini. Setelah sebelumnya Tula berhasil memeluk Desmond Hart dan menyentuh anaknya tersebut yang ia pikir sudah mati, ternyata masih hidup ya gengs. Next kita melihat di sini kapal luar angkasa pergi meninggalkan Seleucia Secundus dan sampai ke planet Arrakis, di mana di dalamnya ada Mother Superior Valia, Kieran Atreides dan Princess Ines Corino. Yap, mereka bertiga ini pergi ke Arrakis. Valia berkata ia akan menyelesaikan langsung dari sumbernya. Jadi si Valia nggak balik ke Wallach 9. Baik Valia itu nggak tahu bahwa Sisterhood Wallach 9 itu sudah dikuasai oleh Dorothea lagi ya guys.